Saya kembali setelah menyelesaikan dinas militer, hanya untuk menemukan kekasih saya dan rekan seperjuangan saya telah menjalin hubungan. Saya tidak membuat keributan, melainkan pergi diam-diam. 6 tahun kemudian, saya menghadiri reuni angkatan dengan kemeja usang, membuat mereka yang pernah mencemooh saya gemetar berlutut. Para hadirin sekalian, pernahkah Anda bertanya-tanya apa pembalasan paling menyakitkan bagi mereka yang telah dengan kejam menginjak-injak dan mengkhianati kepercayaan kita? Apakah itu pembalasan dengan kekerasan atau kata-kata kutukan yang pedas? Tidak, para hadirin. Kisah yang akan kita saksikan hari ini akan memberikan jawaban yang sama sekali berbeda. Ini adalah perjalanan seorang pria yang bangkit dari lumpur, membawa luka hati yang dalam yang disebabkan oleh kekasih dan sahabat terdekatnya. Dia memilih untuk diam dan bangkit ke puncak kejayaan untuk memberikan hukuman yang paling kejam. Mari kita dengarkan bersama. Masa muda saya sepenuhnya terikat dengan warna hijau seragam tentara yang sakral. Di medan latihan yang panas dan keras, tetesan keringat yang membasahi punggung baju dan latihan baris berbaris dengan beban berat telah menempa saya menjadi pribadi dengan tekad baja yang tak tergoyahkan. Orang sering berkata bahwa masa muda itu singkat, berlalu dalam sekejap mata. Namun bagi saya pribadi, masa muda itu sangat gemilang dan membanggakan karena saya dapat mengabdikan seluruh tenaga saya untuk tanah air. Selama masa-masa sulit namun heroik itu, hati saya selalu menyimpan 2 harta yang tak ternilai. Itulah sumber motivasi terbesar yang membantu saya mengatasi segala kesulitan dalam perjalanan militer. Harta pertama saya adalah Kirana. Kami adalah teman masa kecil yang tumbuh bersama. Di sebuah desa miskin namun sangat damai, cinta kami tumbuh secara alami seperti rumput liar. Cinta kami murni dan kuat dari tahun ke tahun. Selama 3 tahun penuh, saya bertugas di daerah perbatasan yang terpencil. Kirana tetap setia menunggu di kampung halaman. Dia sering mengirimi saya surat tulisan tangan, dengan setiap huruf ditulis dengan rapi. Goresan tinta lembut di atas kertas surat membawa kehangatan dari kampung halaman, membawa kata-kata penyemangat yang tulus dan mendalam. Setiap malam yang sunyi di bawah cahaya bulan di pegunungan perbatasan, saya akan membaca surat Kirana berulang kali, sampai saya hafal setiap kalimat dan janji tentang sebuah rumah sederhana yang damai, tempat anak-anak riang tertawa. Janji itu terukir dalam benak saya, menjadi mercusuar yang menerangi malam-malam musim dingin yang dingin. Harta kedua saya adalah Galang. Galang adalah teman sekampung, sekaligus rekan prajurit yang telah melalui hidup dan mati bersama saya di peleton yang sama. Persahabatan para prajurit diikat oleh keringat, usaha, dan tantangan yang paling berat. Kami pernah saling berbagi seteguk air yang langka selama perjalanan panjang yang kering di musim kemarau, berbagi separuh ransum kering untuk mengisi perut saat tersesat di hutan lebat. Suatu kali saat latihan malam, saya terserang demam malaria hutan hingga kelelahan. Galanglah yang tanpa ragu menggendong saya melewati sungai yang dalam dan berbatu untuk sampai ke pos kesehatan militer dengan selamat. Ikatan persaudaraan kami begitu kuat. Saya menganggap Galang seperti saudara kandung, siap berbagi suka dan duka. Namun, kehidupan seorang prajurit selalu memiliki tikungan tak terduga yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Selama misi bantuan untuk masyarakat setempat yang terkena dampak banjir besar, Galang secara tidak sengaja mengalami cedera serius di kaki kanannya akibat tanah longsor. Meskipun dirawat dengan baik oleh tim medis militer, cedera itu meninggalkan cacat permanen, yang sayangnya membuatnya tidak dapat lagi memenuhi intensitas latihan unit yang ketat. Atasan terpaksa memberikan Galang pemberhentian dini dari dinas untuk memastikan kesehatannya dalam jangka panjang. Saat menerima keputusan untuk meninggalkan militer, mata Galang memerah dan berkaca-kaca. Saya tahu dia masih memiliki banyak penyesalan terhadap seragam hijau yang dibanggakannya. Malam sebelum Galang kembali ke kampung halaman dengan ranselnya, kami berdua pergi ke sudut lapangan yang sepi untuk berbicara. Cahaya bulan di perbatasan malam itu sangat terang, menerangi setiap gurat wajah kami yang telah ditempa oleh cuaca. Saya meletakkan tangan saya di bahu Galang, menatap lurus ke mata sahabat terbaik saya dengan kepercayaan mutlak. Saya berkata dengan suara yang dalam dan tulus, "Kamu pulang lebih dulu, terbebas dari penderitaan di medan latihan. Saya akan tinggal untuk menyelesaikan tugas saya pada negara. Ketika kamu di rumah, jaga kesehatanmu, cari pekerjaan yang stabil untuk hidupmu.
Terutama, saya ingin meminta bantuanmu untuk sesuatu yang sangat penting. Galang mengangguk mantap. Matanya yang tegas menjawab. Banyu, katakan saja. Urusanmu juga urusanku. Kita saudara sehidup semati, tidak perlu sungkan. Saya perlahan melanjutkan, menitipkan pesan. Kirana sendirian di kampung, seorang gadis yang keluarganya juga sederhana. Saya jauh di sini dan tidak bisa merawatnya setiap hari. Saat kamu kembali, tolong awasi dia untukku. Saat atap rumahnya bocor karena hujan badai, atau saat dia sakit, tolong bantu dia melewati masa sulit itu. Dengan adanya saudara di dekatnya, menjaga Kirana untukmu, saya baru bisa merasa tenang sepenuhnya, memegang senjata dengan mantap untuk menyelesaikan tugas di perbatasan ini. Galang menepuk dadanya dengan tegas, tersenyum lebar dan penuh percaya diri. Banyu, tenang saja dan fokus pada tugasmu. Kirana adalah kekasihmu, saya akan menganggapnya seperti adik kandung saya sendiri. Jika ada masalah di rumah, saya akan menanganinya dengan baik. Kamu fokus saja berlatih dan berjuang. Saat kamu kembali dengan kejayaan, saya akan menjadi orang yang menyiapkan pesta pernikahan kalian. Janji seorang pria membuat hati saya terasa sangat lega. Saya sepenuhnya percaya pada saudara saya ini, percaya pada kebaikan manusia dan kehidupan. Namun, saya tidak pernah menduga bahwa kepercayaan yang saya titipkan malam itu akan menjadi awal dari tragedi paling menyakitkan yang akan mengubah jalan hidup saya sepenuhnya. Waktu berlalu, 2 tahun lagi telah lewat dalam keheningan. Waktu di militer telah menempa saya menjadi seorang prajurit yang berpengalaman, seorang pemimpin peleton teladan yang selalu menjadi yang terdepan dalam setiap kegiatan. Hari ketika saya menerima surat keputusan purna tugas juga merupakan hari saya dipanggil ke kantor pribadi komandan unit untuk mendengarkan nasihat terakhir. Ruangan itu sederhana dengan peta topografi besar tergantung dengan hormat di dinding. Komandan Budi secara pribadi menuangkan secangkir teh hijau yang mengepulkan asap wangi untuk saya. Dia menatap saya dengan mata penuh kebanggaan, bercampur dengan penyesalan yang mendalam. Prajurit Banyu, kemampuan kepemimpinan dan kualitas moralmu yang luar biasa selama bertahun-tahun ini telah kami catat dan hargai dengan sangat baik. Unit ini sangat membutuhkan orang-orang dengan keberanian dan kemampuan luar biasa sepertimu. Pimpinan telah berdiskusi dengan saksama dan bermaksud untuk menahanmu, mengirimmu ke sekolah perwira komando untuk dilatih menjadi kader inti yang akan melayani dalam jangka panjang. Bagaimana pendapatmu tentang masalah ini? Tawaran komandan itu sungguh merupakan suatu kehormatan yang sangat besar dalam karir militer saya. Setiap prajurit pasti mendambakan kesempatan untuk maju dan mengabdi lebih lama. Namun dalam benak saya saat ini, bayangan lembut Kirana, janji pernikahan yang hangat dan penuh cinta di kampung halaman, muncul lebih kuat dari sebelumnya. Saya berdiri tegak, dengan tegas, mengangkat tangan untuk memberi hormat kepada komandan sesuai dengan peraturan militer. Lapor, Komandan. Saya sangat berterima kasih atas perhatian dan kepercayaan pimpinan unit kepada saya, tetapi saya mohon izin untuk menolak kesempatan berharga ini. Saya telah berjanji kepada kekasih saya di kampung halaman bahwa segera setelah saya menyelesaikan tugas, saya akan segera kembali untuk melangsungkan pernikahan dengannya. Dia telah menunggu saya selama bertahun-tahun dengan seluruh masa mudanya. Saya tidak bisa membiarkannya menunggu lebih lama lagi. Saya mohon izin untuk kembali ke kehidupan sipil. Setelah mendengar kata-kata dari lubuk hati saya, komandan menghela napas panjang dengan penuh pengertian lalu tersenyum ramah dan mengangguk. Dia melangkah maju dan menepuk bahu saya dengan hangat. Kamu adalah pria yang menghargai cinta dan kesetiaan. Unit ini kehilangan seorang komandan yang baik, tetapi masyarakat mendapatkan seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab dan kuat. Saya sepenuhnya menghormati keputusanmu. Semoga kamu kembali ke kampung halaman dan membangun keluarga yang bahagia selamanya. Saya menerima surat keterangan purna tugas dengan hati yang berdebar gembira. Sore itu, saya dengan hati-hati merapikan barang-barang saya, menyampirkan ransel yang warnanya telah pudar oleh matahari di bahu saya yang kokoh, mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekan dekat yang berbaris melambaikan tangan dengan enggan. Saya menaiki kereta malam untuk memulai perjalanan kembali ke kampung halaman tercinta. Suara roda besi yang berderit di rel kereta api terdengar berirama, seperti lagu kemenangan, di luar jendela kecil.
Kegelapan menyelimuti sawah dan desa-desa yang berlalu dari pandangan. Di gerbong kelas ekonomi yang cukup sesak, bau keringat dan barang bawaan dari banyak penumpang bercampur menjadi satu, tetapi saya sama sekali tidak merasa tidak nyaman atau lelah. Sebaliknya, saya merasa suasana ini sangat hangat dan akrab. Saya menghitung setiap menit dalam perjalanan pulang. Saya merogoh saku dada kiri dengan tangan kasar saya, tempat di dekat detak jantung saya, dengan hati-hati mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil berwarna merah tua. Dengan lembut saya membuka tutup kotak itu, sebuah cincin emas polos berkilauan di bawah cahaya lampu kuning redup gerbong malam. Cincin ini tidak memiliki berlian yang berkilauan atau batu permata yang mahal. Cincin ini dibeli dengan seluruh tunjangan saya yang sedikit, yang telah saya hemat selama bertahun-tahun bertugas di perbatasan. Saya memegangnya di tangan saya seperti harta yang paling sakral. Dalam benak saya telah membayangkan ratusan skenario indah tentang masa depan yang bahagia. Saya berjanji pada diri sendiri untuk tidak memberitahu Kirana tentang hari kepulangan saya. Saya ingin memberinya kejutan yang luar biasa, sebuah hadiah sebagai balasan atas kesetiaannya menunggu. Saya memejamkan mata, membayangkan diri saya berdiri gagah di depan rumahnya, mengenakan seragam terbaik saya, menyodorkan kotak beludru itu di hadapan kekasih saya. Kirana pasti akan menangis terseduh-seduh karena kebahagiaan yang meluap lalu langsung melompat ke dalam pelukan saya yang kokoh. Hanya dengan memikirkan senyum cerah gadis yang paling saya cintai di dunia, semua kelelahan perjalanan panjang seolah lenyap. Saya memejamkan mata, menyandarkan kepala di sandaran kursi kayu yang keras. Senyum bahagia tanpa sadar tersungging di bibir saya yang sedang dimabuk asmara. Besok, saat fajar menyingsing, hidup saya akan membuka lembaran baru yang cemerlang, damai, dan penuh makna. Kereta malam terus melaju menembus angin, membawa hati yang penuh dengan cinta yang membara dan harapan buta seorang pria yang sepenuh hati menuju kampung halamannya. Ketika saya dengan penuh semangat melangkahkan kaki ke peron stasiun kampung halaman, langit yang gelap gulita sedang menurunkan hujan deras. Tetesan hujan yang besar dan berat tanpa sengaja menghantam atap seng stasiun dengan berisik, seperti musik yang sedih. Angin dingin menyelinap masuk, berdesir membawa hawa dingin yang menusuk. Meskipun cuaca buruk menghalangi, saya tidak menyewa ojek atau taksi, melainkan memutuskan untuk berjalan kaki melewati jalan-jalan yang sudah saya kenal. Saya segera mengenakan jas hujan tipis, menyandang ransel di punggung, dan melangkah cepat menuju area kos-kosan miskin, tempat Kirana menyewa kamar agar lebih mudah bekerja di kota kecil. Gang kecil yang dulu akrab kini becek dan penuh lumpur. Di kedua sisi jalan, deretan rumah petak sederhana semuanya telah menutup pintu rapat-rapat untuk menghindari hujan malam yang tiada henti. Lampu jalan yang tinggi memancarkan cahaya pucat kekuningan kegenangan air di jalan. Semakin dekat saya ke kamar Kirana, jantung saya berdebar semakin kencang, berdebar-debar seperti jenderang perang. Saya berpikir dalam hati bahwa saat ini dia pasti sedang tidur nyenyak atau sedang asyik merajut sweater wol untuk musim dingin yang akan datang untuk dikirimkan kepada saya. Saya berhenti di depan deretan kamar kos yang sepi. Kamar Kirana berada di ujung koridor yang panjang. Berlawanan dengan kekhawatiran saya, cahaya lampu neon yang terang dari kamarnya masih memancar keluar melalui celah sempit. Hal aneh yang membuat saya berhenti adalah pintu kayu di luar tidak terkunci dengan aman, melainkan hanya ditutup separuh. Tiba-tiba, perasaan tidak enak yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuh saya. Seorang gadis yang tinggal sendirian di tempat seperti ini. Malam-malam begini, bagaimana bisa dia begitu ceroboh tidak mengunci pintu dengan baik? Saya mencoba melangkah dengan sangat pelan, berjinjit agar tidak menimbulkan suara yang bisa membangunkan orang-orang di sekitar. Ketika saya berdiri tepat di depan teras yang sudah saya kenal, mata saya tiba-tiba terbelalak kaku. Tergeletak begitu saja di depan teras, tepat di samping sandal rumah kecil milik Kirana, adalah sepasang sepatu kulit pria. Sepatu pantofel berwarna coklat, dengan sol yang sudah aus karena sering dipakai. Meskipun gelap dan hujan, ingatan saya yang terlatih sebagai seorang prajurit membantu saya mengenali barang itu seketika. Itu adalah sepatu milik Galang. Sepatu yang pada hari dia menerima keputusan purna tugas, saya sendiri yang menyemirnya hingga mengkilap untuk mengantarnya pulang. Mengapa Galang ada di sini pada jam yang tidak pantas ini? Pertanyaan itu melintas di kepala saya,
tajam dan dingin seperti tusukan pisau di dada. Saya memaksa diri untuk mencoba menenangkan pikiran dengan alasan-alasan yang paling positif dan murni. Mungkin atapnya bocor karena hujan deras. Galang menepati janjinya untuk datang membantu memperbaikinya malam ini. Mungkin Kirana tiba-tiba sakit. Galang dengan sigap datang membawakan obat dan merawatnya. Benar, saya sendiri yang secara pribadi meminta Galang untuk merawatnya atas nama saya. Segalanya pasti hanya bantuan persahabatan yang murni. Tetapi semua teori penghiburan diri yang rapuh itu dengan cepat runtuh ketika telinga saya mulai mendengar suara-suara aneh dari dalam kamar yang separuh terbuka itu. Tawa itu sama sekali bukan tawa sederhana dari teman-teman dekat yang sedang menanyakan kabar satu sama lain. Itu adalah tawa manja seorang wanita yang sedang mabuk dalam kebahagiaan, bercampur secara samar dengan suara berat dan dalam seorang pria dewasa. Saya menahan napas, dada saya terasa seperti diremas, dan saya menempelkan mata saya untuk melihat melalui celah pintu kayu yang terbuka. Pemandangan di dalam terlihat jelas di bawah cahaya lampu neon yang terang, membakar habis semua kepercayaan dalam diri saya. Galang sedang memeluk pinggang Kirana erat-erat dari belakang. Dagunya bersandar mesra di bahu ramping Kirana. Kirana menyandarkan kepalanya di dada bidang Galang dengan sangat alami. Tangan mungilnya dengan lembut mengelus punggung tangan Galang dengan gerakan yang sangat mesra dan akrab. Wajah Kirana berseri-seri bahagia. Matanya yang berbinar-binar mengandung cinta yang kuat yang dulu saya kira hanya dia berikan untuk saya seorang. Saya mendengar dengan sangat jelas suara jernih Kirana, yang sekarang terdengar penuh perhitungan, memecah keheningan. Mas Galang, coba tebak kapan Mas Banyu akan selesai dinas dan pulang. Belakangan ini dia jarang mengirim surat. Aku merasa kita semakin jauh saja. Kita menyembunyikan hubungan kita ini terus-menerus. Bagaimana jika nanti dia mengetahui kebenarannya? Suara Galang terdengar segera setelah itu, penuh dengan bujukan manis dan rasa memiliki yang jelas. Kenapa kamu masih memikirkannya? Pria yang hanya tahu bermimpi tentang latihan di tempat yang jauh, tanpa prospek karir yang nyata, bagaimana mungkin dia bisa memberimu kehidupan yang sejahtera dan bahagia? Aku ada di sini. Besok aku akan menggunakan uang hasil penjualan tanah warisan di desa untuk membuka perusahaan sendiri. Aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk memberimu kehidupan yang kaya dan nyaman. Soal Banyu, biarkan saja. Nanti kita pikirkan saat dia pulang. Mulai saat ini, kamu selamanya adalah wanitaku. Kirana terkikik puas, mengangkat tubuhnya, melingkarkan lengannya di leher Galang, dan memberinya ciuman yang dalam dan penuh gairah, sebagai jawaban setuju atas semua rencana masa depan. Telinga saya berdengung. Sebuah guntur bergemuruh di langit yang gelap, mengguncang atap seng kos-kosan. Tetapi suara guntur yang marah itu tidak bisa lebih memekakan telinga dan lebih kejam dari kata-kata yang baru saja saya dengar. Tanah di bawah kaki saya seolah runtuh menjadi lubang yang dalam. Udara di sekitar tiba-tiba tersedot habis, membuat saya terengah-engah. Mulut saya ternganga menghirup udara dingin tanpa harapan. Saya berdiri terpaku di tengah hujan deras, seluruh tubuh saya dingin dari ujung kepala hingga ujung kaki. Pengkhianatan yang paling dalam datang begitu tiba-tiba dan tanpa ampun. Begitu kejam hingga jantung saya seolah berhenti berdetak selama beberapa detik yang menentukan. Semua usaha, cinta, dan kepercayaan saya telah dihancurkan menjadi debu di bawah tumit dua orang yang paling saya hargai dalam hidup. Kedua tangan saya terkepal erat menjadi tinju yang kokoh seperti batu. Sendi-sendi tulang saya yang kuat berderak di tengah malam yang gelap. Ujung kuku saya yang tajam menancap dalam ketelapak tangan hingga saya bisa merasakan rasa sakit yang menjalar dari tangan yang terkepal, bercampur dengan air hujan yang dingin. Pada saat kehancuran yang paling puncak itu, naluri liar seorang pria yang dikhianati secara terang-terangan berteriak, merobek-robek jiwa saya dengan ganas. Saya benar-benar ingin menendang pintu kayu yang rapuh itu, menyerbu masuk, mencengkeram kerah bajingan itu, dan memberinya pukulan hukuman yang pantas untuk melampiaskan amarah saya. Saya ingin berteriak ke wajah wanita jalang itu dengan kata-kata paling pedas untuk meluapkan semua kebencian yang mendidih di setiap pembuluh darah saya. Dengan kekuatan fisik luar biasa seorang prajurit yang terlatih keras, saya lebih dari mampu untuk menjatuhkan pria lemah yang duduk di dalam ruangan itu dalam sekejap mata. Tetapi tepat ketika ujung sepatu saya akan melayang, membawa kekuatan amarah,
akal sehat tiba-tiba terbangun dan menahan saya. Disiplin baja dari lingkungan militer, yang telah meresap ke dalam setiap serat daging dan pembuluh darah saya selama bertahun-tahun, menahan api amarah dalam diri saya. Saya berdiri diam di bawah hujan dan bertanya pada diri sendiri, apa gunanya membuat keributan saat ini? Memperebutkan kembali seorang wanita yang hatinya telah sepenuhnya berubah, membuang ikatan 5 tahun, atau menggunakan kekerasan untuk memberi pelajaran pada si pengecut lalu terjerat hukum, kehilangan kehormatan dan masa depan cerah saya? Saya adalah seorang prajurit yang bangga dengan cita-cita hidup yang luhur. Saya tidak bisa merendahkan martabat saya untuk terlibat dalam drama pertengkaran murahan yang hanya akan menjadi bahan tertawaan orang. Para pengkhianat tak berperasaan itu sama sekali tidak pantas menerima kemarahan atau setetes air mata pun dari saya. Perlahan-lahan saya mengendurkan jari-jari saya yang terkepal, membiarkan tetesan darah bercampur dengan air hujan mengalir ke lantai. Dengan napas panjang, saya menahan diri dan dengan tenang mendorong pintu kayu itu. Engsel yang berkarat karena kelembapan mengeluarkan suara derit yang kering, cukup keras untuk mengejutkan kedua pengkhianat itu. Ketika mereka melihat saya berdiri tegak di sana, basah kuyup dalam seragam rapi saya, wajah saya dingin tanpa ekspresi apapun. Wajah mereka berdua langsung pucat pasi seperti kertas. Kirana tergagap, tidak bisa berkata-kata. Bibirnya yang tipis bergetar ketakutan. Galang panik, tangan dan kakinya seperti pencuri yang baru saja tertangkap basah. Mulutnya ternganga karena terkejut. Banyu, kamu pulang sejak kapan? Tolong tenang, dengarkan penjelasanku dulu. Galang bergegas maju, tangannya terulur di udara, suaranya bergetar, memohon penuh ketakutan. Saya tidak repot-repot menjawab pembelaannya. Tidak ada satu kata pun celaan yang keluar, tidak ada kritik pedas, bahkan saya tidak sudi menatap mata para pembohong itu. Keheningan mutlak saya saat ini lebih menakutkan dan lebih berat dari kritik apapun di dunia ini. Perlahan-lahan saya melangkah dengan mantap dan berat menuju meja kayu di tengah ruangan. Setiap langkah saya membawa air hujan yang dingin, meninggalkan jejak basah di lantai keramik tua yang pecah. Dengan santai saya merogoh saku, mengeluarkan kotak beludru merah yang 10 menit lalu masih saya anggap sebagai harta paling sakral di dunia. Saya meletakkan kotak beludru itu dengan hati-hati di atas meja kaca. Suara plak yang kering memecah kesunyian. Setelah itu, saya dengan tegas berbalik dan berjalan lurus keluar. Pintu terbuka lebar. Setiap gerakan saya dilakukan dengan tegas, rapi, tanpa sedikit pun keraguan atau kelemahan. Tindakan tegas itu menggantikan ribuan kata, mengirimkan pesan yang sangat jelas dan tajam. Saya telah melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Saya telah memahami isi hati manusia dan saya secara resmi membuang semua kebohongan yang ada di tempat ini. Melangkah keluar dari gang becek yang gelap, saya kembali menyatu dengan badai yang masih menderu di langit. Air hujan yang dingin terus menampar wajah saya, bercampur dengan tetesan air asin yang diam-diam mengalir di pipi saya. Itulah pertama dan terakhir kalinya dalam hidup saya mengizinkan diri saya meneteskan air mata untuk seorang wanita jalang dan seorang teman pengkhianat. Saya berjalan tanpa tujuan di tengah malam yang pekat dan badai. Meraih ponsel model lama dari saku celana saya yang basah kuyup, saya membuka penutup belakang, melepas kartu SIM yang telah menemani saya selama bertahun-tahun. Mematahkan kartu plastik tipis itu menjadi 2, saya melemparkannya dengan keras ke sungai hitam yang berarus deras di bawah jembatan. Sejak saat menyaksikan kebenaran yang kejam ini, pemuda bernama Banyu dengan hati yang naif telah mati sepenuhnya. Seluruh masa lalu yang menyakitkan telah terkubur selamanya di bawah hujan deras yang dingin ini. Pagi berikutnya, ketika sinar matahari hangat pertama menembus dedaunan hijau, mengeringkan genangan air di jalanan desa, saya sudah duduk dengan tenang di sebuah bus jarak jauh, menuju ke sebuah kota metropolis yang jauh. Saya bertekad untuk meninggalkan kampung halaman yang akrab di belakang. Keluarga tercinta, meninggalkan seluruh langit yang penuh dengan kenangan naif dan rasa sakit yang mendalam. Bekal yang saya bawa sangat sedikit, hanya beberapa setel pakaian tentara yang sudah usang, surat keterangan purna tugas, dan tekad baja yang tidak pernah bisa dipadamkan oleh kesulitan. Saya memilih untuk berhenti dan memulai hidup baru di salah satu kota ekonomi paling ramai dan maju di negara ini. Tempat ini sangat bising dan ramai. Siang dan malam,
Arus orang dan kendaraan saling berdesakan mencari nafkah tanpa henti. Berdiri menatap gedung-gedung pencakar langit yang megah, saya merasa diri saya sangat kecil dan benar-benar tersesat di tengah kota metropolitan yang makmur ini. Tanpa ijazah universitas yang bergengsi, tanpa pengalaman bisnis, tanpa koneksi untuk mendukung. Saya benar-benar seorang pria tanpa apa-apa. Tapi hati saya tidak mengenal rasa takut atau gentar. Seorang prajurit yang ditempa dari kesulitan tidak akan pernah menundukkan kepala di hadapan kesulitan hidup. Hari-hari pertama saya di Tanah Baru, untuk memiliki cukup uang untuk makan seadanya dan membayar sewa tempat tidur di sebuah kos-kosan kumuh dan lembab, saya harus menggertakkan gigi melakukan segala macam pekerjaan kasar yang biasanya dihindari orang. Pagi-pagi buta, saya pergi ke pasar induk yang ramai untuk menjadi kuli angkut barang. Karung-karung beras raksasa, karung-karung hasil pertanian seberat ratusan kilogram terus-menerus menekan bahu saya yang tidak pernah beristirahat. Keringat bercucuran membasahi baju, asin terus menetes ke sudut mulut saya yang kering. Para pekerja lain di tim kuli melihat saya yang pendiam, bekerja sekuat kerbau, sering melontarkan lelucon. Saya hanya menjawab dengan senyuman ramah, mengusap keringat, lalu melanjutkan pekerjaan saya mengangkut barang-barang berat hingga larut malam ketika tubuh saya sudah pegal linu. Setelah seharian bekerja keras, saya mengenakan seragam satpam yang warnanya sudah pudar untuk shift malam di sebuah proyek konstruksi gedung tinggi di dekatnya. Malam-malam panjang berjaga, angin dingin menyelinap melalui setiap celah pos jaga darurat yang terbuat dari seng, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Terkadang dalam keheningan malam, bayangan sepasang sepatu pria di depan pintu kos, tawa genit, dan pengkhianatan keji dari orang-orang yang pernah dekat kembali menghantui jiwa saya dengan ganas. Ada saat-saat di mana kesepian yang ekstrim dan kebencian yang memuncak mencekik tenggorokan saya, tetapi saya bertekad untuk tidak membiarkan diri saya lemah atau meneteskan air mata lagi. Saya menggertakkan gigi, dengan hati-hati mengeluarkan buku-buku tebal tentang manajemen bisnis, tentang ekonomi makro yang saya beli dengan uang receh dari toko buku bekas untuk dipelajari. Saya membaca setiap halaman dengan saksama di bawah lampu kuning redup proyek. Rasa sakit yang luar biasa tidak bisa membuat saya jatuh. Sebaliknya, itu berubah menjadi api ambisi yang membara di dalam dada saya. Saya mengangkat kepala dan bersumpah pada langit malam yang berbintang. Saya harus menjadi kaya. Saya harus memiliki kekuasaan di tangan saya. Saya akan naik ke puncak masyarakat makmur ini dengan tangan saya yang kapalan dan pikiran saya yang tidak pernah berhenti belajar. Saya bersumpah tidak akan pernah membiarkan siapapun memiliki kesempatan untuk menginjak-injak harga diri saya atau mengkhianati saya lagi. Dan kemudian, ketekunan, kegigihan, dan mental baja yang ditempa selama bertahun-tahun, bersama dengan sedikit keberuntungan, membawa saya ke titik balik yang menentukan. Sebuah peristiwa kebetulan yang sepenuhnya mengubah jalan hidup seorang kuli miskin, secara resmi membuka pintu ke dunia kelas atas yang penuh dengan jebakan tak terduga tetapi juga penuh dengan kemuliaan. Malam itu, dalam shift jaga saya yang sunyi, saya secara tidak sengaja bertemu dengan wanita terpenting dalam hidup saya. Wanita tangguh yang bersama saya membangun sebuah kerajaan yang kuat. Langit tiba-tiba menurunkan hujan lebat di tengah malam yang sunyi. Saya sedang duduk meringkuk di pos jaga seng yang reyot. Di tangan saya masih ada buku ekonomi yang sudah usang dengan lipatan di tepinya. Membaca setiap baris dengan saksama di bawah cahaya lampu pijar yang kekuningan dan menyakitkan mata. Proyek konstruksi gedung tinggi itu terletak tepat di sebelah persimpangan jalan besar, yang biasanya sangat ramai, tetapi sekarang sepi senyap, tidak ada seorang pun yang lewat. Tiba-tiba, suara decitan rem mobil yang memekakan telinga merobek keheningan malam, disusul dengan suara benturan logam yang kering dan menusuk. Dengan cepat saya meletakkan buku di meja, mengambil senter super terang, mendorong pintu pos jaga dengan kuat, dan melangkah keluar. Sekitar 50 meter dari tempat saya berdiri, sebuah mobil mewah berwarna putih terparkir miring di jalan yang basah. Bagian depan mobil sedikit penyok karena bertabrakan langsung dengan sebuah sepeda motor yang tergeletak di dekatnya. Yang lebih mengkhawatirkan dan berbahaya adalah di sekitar mobil itu ada 4 pemuda dengan wajah yang sangat sangar, berbau alkohol murah, berdiri melingkar, terus-menerus menunjuk dan melontarkan ancaman. Pintu mobil terbuka. Seorang gadis muda turun dengan ekspresi tegang.
Dia mengenakan gaun kantor hitam yang elegan, rambut panjangnya yang halus tergerai di punggungnya. Di bawah cahaya lampu jalan yang pucat, wajahnya pucat karena ketakutan, tetapi dia masih mencoba untuk tetap tenang. Dia buru-buru mengeluarkan segepok uang tunai dari tas tangan bermereknya, menyerahkannya kepada sekelompok pemuda yang beringas itu. Saya benar-benar minta maaf karena tidak memperhatikan dengan seksama. Ini sedikit uang sebagai ganti rugi atas kerusakan sepeda motor kalian. Saya harap kalian bisa memaafkan insiden yang tidak disengaja ini. Gadis itu berbicara dengan jelas dan lancar meskipun suaranya sedikit bergetar karena takut. Seorang pemuda bertelanjang dada dengan wajah preman menepis tangan gadis itu dengan kasar, membuat uangnya jatuh berserakan ke genangan air hujan yang kotor. Dia menyeringai dengan senyum mengancam. Melangkah maju mendekati gadis itu. Kamu pikir kami butuh uang receh ini? Kamu mengemudi sembarangan dan merusak motor kami. Sekarang ganti rugi saja sudah selesai? Setidaknya kamu harus minum beberapa gelas dengan kami untuk menebus kesalahanmu, Nona Manis. Preman itu berbicara dengan nada mengejek sambil dengan kurang ajar mencoba meraih lengan telanjang gadis itu. Gadis itu mundur selangkah ketakutan, punggungnya menempel erat pada mobil yang dingin, matanya memancarkan kepanikan yang luar biasa di hadapan pelecehan terang-terangan itu. 3 pemuda lainnya tertawa terbahak-bahak, perlahan-lahan maju, mempersempit lingkaran di sekitar mangsanya. Situasinya saat ini sangat berbahaya dan tidak menguntungkan bagi wanita lemah itu. Naluri melindungi yang lemah yang ditempa dalam diri seorang prajurit tidak memungkinkan saya untuk berpangku tangan melihat ketidakadilan. Saya segera melangkah cepat menuju lokasi kecelakaan, menyalakan senter, dan menyorotkan cahaya terang langsung ke wajah pemimpin yang beringas itu. Cahaya yang kuat dan tiba-tiba itu menyilaukannya, membuatnya buru-buru menutupi wajahnya dan mengumpat. Mundur semua sekarang juga. Malam-malam begini, kalian mau membuat keributan di sini? Suara saya terdengar dalam, dingin, dan penuh dengan otoritas baja. Bulan-bulan melatih komando di medan latihan telah melatih saya untuk memiliki nada suara yang tajam yang bisa menekan mental orang lain sejak kalimat pertama. Keempat preman itu serentak berbalik menatap si pengganggu. Ketika mereka melihat saya dalam seragam satpam yang sudah pudar, mereka langsung menunjukkan ekspresi meremehkan. Preman dengan wajah sangar itu meludah ke aspal dan mengangkat dagunya dengan menantang. Satpam rendahan ini mau ikut campur? Kalau kamu pintar, cepat kembali ke posmu. Jangan sampai kami harus memberimu pelajaran. Saya sama sekali tidak menanggapi ancaman kosong itu. Saya dengan tenang melangkah dengan mantap, berjalan lurus ke tengah lingkaran yang tertutup itu. Dengan lihai saya menyelip di antara gadis itu dan kerumunan yang beringas. Saya berdiri menghalangi tepat di depannya, menjulang seperti tembok benteng yang kokoh. Mata saya tajam seperti silet, menatap lurus ke mata pemimpin mereka. Pengalaman tempur yang kaya telah mengajari saya pelajaran bahwa untuk menghadapi preman jalanan, tidak perlu terburu-buru menggunakan kekerasan, tetapi harus menggunakan aura untuk sepenuhnya menekan semangat mereka. Saya sudah mencatat semua nomor polisi sepeda motor kalian. Kamera keamanan proyek juga mengarah lurus ke tempat ini. Jika kalian ingin besok duduk manis di kantor polisi untuk menjelaskan perilaku pemerasan dan pelecehan kalian, silakan saja maju. Kalau tidak, ambil uang ganti rugi di bawah itu dan segera tinggalkan area ini. Saya menekan setiap kata dengan jelas. Kedua tangan saya terkepal, tergantung di sisi tubuh. Otot-otot saya menegang, siap untuk situasi terburuk apapun yang mungkin terjadi. Sekelompok pemuda itu tiba-tiba terdiam di hadapan sikap saya yang tidak gentar. Mereka melihat postur tubuh saya yang besar dan berotot yang tersembunyi di balik seragam satpam tipis dan mata saya yang tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Keheningan yang menakutkan dan ketenangan mutlak saya tanpa sengaja menciptakan tekanan tak terlihat namun sangat berat yang menyelimuti mereka. Orang yang terbiasa membuat onar selalu memiliki ketakutan terbesar pada orang yang tenang dan tidak mengenal rasa takut. Pemimpin mereka menggertakkan giginya, menatap saya tajam untuk waktu yang lama untuk mempertimbangkan untung ruginya. Kemudian dengan kesal dia membungkuk untuk mengambil uang yang basah kuyup di tanah. Hari ini kamu beruntung, Bung. Dia menggumamkan kata-kata kesal yang tidak jelas. Melambaikan tangan memanggil teman-temannya untuk mendirikan sepeda motor lalu dengan cepat melesat pergi menghilang ke dalam malam.
Ketika suara bising knalpot sepeda motor sudah hilang di ujung jalan, barulah saya perlahan-lahan mengendurkan kepalan tangan saya. Dengan lembut saya berbalik ke arah gadis yang masih gemetar. Dia masih berdiri di sana. Matanya yang besar dan hitam menatap saya tanpa berkedip. Di bawah cahaya lampu jalan yang kekuningan, saya menyadari dia memiliki kecantikan yang sangat tajam, anggun, dan memancarkan kecerdasan. "Anda tidak apa-apa? Mesin mobilnya masih bisa menyala untuk melanjutkan perjalanan?" Saya bertanya, suara saya kembali menjadi dalam, sopan, dan normal. Gadis itu mengangguk pelan, menenangkan diri sambil merapikan rambut panjangnya yang basah oleh hujan. "Terima kasih banyak atas keberanian Anda barusan. Jika Anda tidak datang menolong tepat waktu, saya benar-benar tidak berani membayangkan hal buruk apa yang akan terjadi malam ini. Nama saya Seruni." "Siapa nama Anda?" "Nama saya Banyu." "Itu hanya hal yang seharusnya saya lakukan. Anda tidak perlu terlalu memikirkannya. Malam sudah larut, Anda sebaiknya kembali ke mobil dan mengemudi pulang dengan hati-hati." Saya menjawab dengan singkat, tidak ingin memperpanjang percakapan antara dua orang asing. Saya berbalik hendak bergegas kembali ke pos jaga, tetapi Seruni buru-buru memanggil saya. Dia membuka tas tangannya, mengeluarkan sebuah kartu nama kecil dengan cetakan emas yang mewah, dan dengan sopan menyerahkannya kepada saya dengan kedua tangan. "Mas Banyu, ini kartu nama pribadi saya. Jika Anda membutuhkan pekerjaan yang lebih baik dari sekarang atau membutuhkan bantuan apapun yang saya bisa, tolong hubungi saya. Saya pasti akan mencari cara untuk membalas budi Anda malam ini." Seruni berbicara dengan nada yang sangat tulus dan sungguh-sungguh. Saya melirik kartu nama di tangannya dengan acuh tak acuh. Jabatan Direktur Utama sebuah perusahaan properti besar di wilayah itu tercetak dengan jelas dan penuh wibawa. Saya dengan sopan mengambil kartu itu, mengangguk pada Seruni, lalu berjalan santai di tengah hujan. Saya tidak berpikir akan menggunakannya atau meneleponnya. Saya tidak punya kebiasaan menerima belas kasihan atau bantuan dari orang lain. Namun, roda takdir telah mulai berputar tanpa henti. Dan pertemuan kebetulan di malam badai itu adalah titik awal dari sebuah perjalanan menuju kebesaran. Seminggu berlalu setelah malam hujan yang menentukan itu, saya duduk diam dan banyak berpikir tentang masa depan saya. Pekerjaan kuli yang berat untuk bertahan hidup dari hari ke hari sebenarnya hanya membantu saya untuk tetap ada, tetapi sama sekali tidak dapat membantu saya mewujudkan ambisi untuk naik ke puncak ketenaran. Saya sangat membutuhkan lingkungan yang keras untuk melatih otak saya. Sebuah landasan yang kokoh untuk belajar bagaimana uang bekerja dan berkembang biak. Melihat kartu nama berhuruf emas yang berkilauan tergeletak rapi di atas meja plastik reyot di kamar kos sempit saya memutuskan untuk dengan berani mengambil kesempatan ini. Saya datang bukan untuk meminta belas kasihan. Saya bertekad akan menggunakan tenaga dan kecerdasan saya untuk mendapatkan tempat yang layak. Senin pagi, saya dengan hati-hati mengenakan satu-satunya kemeja putih yang masih bagus. Dengan setrika arang tua saya menyetrikanya hingga rapi, lalu melangkah masuk ke lobi besar perusahaan bergengsi tempat Seruni bekerja sebagai direktur utama. Gedung kaca yang megah menjulang tinggi ke langit, lantai marmernya dipoles mengkilap, memantulkan bayangan seorang pria berpenampilan sederhana namun dengan tatapan mata yang membara dan sangat teguh. Resepsionis itu menatap penampilan saya yang sederhana dengan ekspresi ragu yang jelas. Tetapi ketika saya dengan lantang menyebut nama Direktur Seruni dan menunjukkan kartu nama sebagai bukti, sikapnya langsung berubah menjadi sangat hormat. Hanya 10 menit menunggu, saya kemudian diundang oleh asisten pribadinya ke sebuah ruang kerja yang sangat luas, dipenuhi dengan aroma samar minyak esensial kayu gaharu kelas atas. Seruni duduk dengan rapi di belakang meja direktur yang megah dan berwibawa. Begitu melihat saya masuk, dia tersenyum cerah, segera berdiri, dan berjalan ke pintu untuk menyambut saya. Berbeda sekali dengan penampilannya yang panik dan lemah, di malam pertemuannya dengan preman, Seruni hari ini memancarkan aura kekuasaan, ketajaman, dan ketangguhan seorang pengusaha wanita yang sukses. Saya sangat senang Mas Banyu telah berpikir matang dan memutuskan untuk datang menemui saya. Saya sudah meminta Departemen SDM untuk menyiapkan dan mengatur posisi kepala keamanan gedung untuk Anda. Pekerjaan ini cukup santai, dengan gaji dan tunjangan yang sangat tinggi dibandingkan dengan standar umum.
Anggap saja ini sebagai niat baik kecil dari saya. Saya ingin membalas budi penyelamatan Anda malam itu. Seruni dengan ramah mempersilakan saya duduk di kursi empuk. Suaranya manis dengan sedikit kebanggaan karena percaya bisa membantu mengubah hidup saya. Saya duduk tegak, kedua tangan diletakkan rapi di atas lutut, sesuai dengan postur militer yang disiplin. Saya menatap lurus ke mata hitam Seruni, tersenyum dan dengan sopan menolak tawarannya. Terima kasih, Bu Direktur, atas perlakuan istimewa yang Anda berikan. Tetapi sejujurnya, saya datang ke sini bukan untuk meminta pekerjaan yang santai. Saya sangat ingin belajar cara berbisnis. Saya ingin meminta Anda memberi saya kesempatan di posisi staf penjualan di area pasar yang paling sulit dan macet yang sedang dihadapi perusahaan. Saya secara sukarela ingin menerima gaji berdasarkan persentase penjualan, tanpa memerlukan gaji pokok bulanan dari perusahaan. Saya dengan tenang tetapi sangat tegas menyatakan keinginan pribadi saya. Seruni tiba-tiba terdiam, alisnya yang indah sedikit berkerut. Dia menatap saya dengan ekspresi keheranan yang tidak bisa disembunyikan. Ratusan orang di luar sana mendambakan kursi kepala keamanan yang santai itu. Namun pria di depannya yang tampaknya tidak memiliki kualifikasi akademis ini bersikeras untuk terjun ke tempat yang paling sulit di perusahaan. Mas Banyu, pekerjaan penjualan di lapangan sangat menekan dan keras. Bahkan staf berpengalaman pun banyak yang menyerah. Anda belum pernah memiliki pengalaman di dunia bisnis sebelumnya. Bagaimana Anda bisa menahan tekanan yang luar biasa ini? Seruni dengan tulus menganalisis dan mencoba mencegah keputusan nekat saya. Seorang prajurit yang pernah bertempur tidak pernah takut pada kesulitan, hanya takut pada hidup tanpa tujuan yang jelas untuk terus berjuang. Berikan saja saya kesempatan masa percobaan selama 1 bulan. Jika saya tidak memberikan penjualan apapun untuk perusahaan, saya akan mundur secara sukarela, tanpa sepatah kata keluhan atau tuntutan kompensasi. Saya dengan tegas menegaskan pendirian saya. Keteguhan yang bersinar di mata saya tampaknya telah meyakinkan akal sehat Seruni. Dia mengangguk setuju untuk masa percobaan, dengan cepat menempatkan saya di Departemen Penjualan nomor 3. Ini adalah unit perintis yang bertanggung jawab untuk memperluas pasar di daerah pinggiran kota yang sedang ditekan habis-habisan oleh pesaing. Hari-hari berikutnya adalah rangkaian waktu di mana saya secara sukarela menguras tenaga dan pikiran saya. Saya menerapkan disiplin baja dari lingkungan militer secara ketat dalam pekerjaan penjualan. Setiap pagi saya rutin bangun jam 4, dengan tekun mempelajari peta tata ruang wilayah, menganalisis secara rinci karakteristik psikologis dan kebutuhan nyata dari setiap kelompok pelanggan potensial. Saya tidak memilih untuk duduk santai menelepon di ruangan ber-AC seperti staf penjualan lainnya. Saya membawa tas kerja tua saya dan berjalan kaki menyusuri setiap gang, mengetuk pintu setiap rumah, secara langsung mensurvei setiap lahan kosong. Pada awalnya, saya terus-menerus menerima ratusan penolakan, ribuan tatapan curiga dan penolakan mentah-mentah yang agak pahit. Staf lama di Departemen Penjualan beramai-ramai menertawakan saya sebagai orang bodoh yang hanya tahu menggunakan tenaga kasar tanpa hasil. Tapi saya sama sekali tidak peduli dengan cemoohan itu. Hati saya pernah hancur lebur oleh pengkhianatan yang menyakitkan. Sedikit kesulitan dan cemoohan sepele ini tidak ada artinya bagi saya. Saya mengumpulkan pengalaman dari setiap transaksi yang gagal, secara proaktif mengubah cara berkomunikasi agar sesuai dengan budaya setiap lapisan pelanggan. Menggunakan ketulusan dan pengetahuan tata ruang yang saya pelajari sendiri setiap malam untuk memberikan konsultasi yang tulus kepada mereka. Langit memang tidak pernah mengecewakan orang yang bertekad baja. Pada akhir bulan pertama masa percobaan, saya berhasil menegosiasikan dan membawa pulang 3 kontrak jual-beli properti dengan nilai yang sangat besar. Pada akhir bulan kedua, total penjualan saya secara resmi melampaui semua staf penjualan paling senior. Pada akhir tahun pertama, dengan usaha tak kenal lelah dan strategi tajam yang saya pelajari, saya berhasil menembus jajaran staf dengan pendapatan tertinggi, menjadi fenomena yang menggemparkan di internal perusahaan. Nama Banyu dengan cepat menjadi fenomena yang menggemparkan di internal perusahaan. Dalam sebuah rapat evaluasi tingkat tinggi, Seruni dengan bangga berdiri di podium kehormatan dan secara pribadi menyematkan lencana simbol karyawan terbaik di dada kemeja putih saya.
Tatapan matanya pada saya saat ini bukan lagi sekadar rasa terima kasih karena telah diselamatkan, melainkan mengandung kekaguman dan rasa ingin tahu yang tak terbatas tentang potensi terpendam saya. Dia telah menyadari sebuah kebenaran bahwa pria yang pernah menjadi satpam jaga malam itu benar-benar memiliki bakat seekor harimau perkasa, yang dengan sabar menunggu hari untuk mengaum dan naik ke puncak kejayaan. Karir saya sejak saat itu mulai menanjak tanpa henti. Dari seorang staf penjualan yang memulai dari tingkat rendah, saya terus-menerus dipromosikan oleh Dewan Direksi menjadi manajer penjualan, lalu naik ke posisi direktur cabang regional hanya dalam waktu 2 tahun yang singkat. Dengan kemampuan memprediksi situasi pasar yang tajam dan ketegasan yang kental dengan gaya taktis militer, saya telah membantu perusahaan keluarga Seruni berhasil mengakuisisi serangkaian proyek properti yang subur dan penuh potensi. Kesenjangan status antara saya dan Seruni juga perlahan-lahan menyempit. Kami secara alami menjadi pasangan yang paling serasi di dunia bisnis, bahu-membahu melewati berbagai negosiasi kontrak yang sangat menegangkan. Namun, badai di dunia bisnis tidak pernah menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Tepat di tahun ketiga saya mengabdi di sini, perusahaan tiba-tiba menghadapi krisis keuangan yang sangat serius. Sebuah perusahaan pesaing yang memiliki kekuatan tersembunyi telah secara diam-diam menggunakan cara-cara kotor untuk memutus seluruh rantai pasokan bahan baku inti kami. Pada saat yang sama, mereka menghamburkan uang untuk menyuap media massa dan pers untuk menyebarkan desas-desus tak berdasar yang menyebabkan bank-bank dan mitra kami serentak menurunkan peringkat kredit dan mengirimkan surat permintaan penarikan pinjaman sebelum jatuh tempo. Arus kas perusahaan langsung membeku dalam sekejap, mengejutkan semua orang. Serangkaian proyek penting terpaksa dihentikan. Seruni jatuh dalam kondisi depresi total. Ketua Dewan Direksi, yang juga ayah kandung Seruni, baru saja mengalami serangan jantung kritis dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Seluruh beban utang yang mencapai triliunan rupiah dan nasib ribuan karyawan tak berdosa jatuh di pundak gadis muda itu. Para direktur yang dulu bersumpah setia kini mulai berbondong-bondong mengajukan surat pengunduran diri, dengan pengecut mencari jalan untuk melarikan diri dari kapal yang sedang tenggelam. Suatu malam yang larut, saya diam-diam masuk ke ruang kerja pribadi Seruni. Ruangan itu dipenuhi asap rokok yang pekat dan laporan keuangan yang menampilkan angka-angka merah yang mengkhawatirkan. Seruni dengan lelah menundukkan kepalanya di meja kerja. Kedua tangannya memegangi rambut panjangnya yang acak-acakan, bahunya bergetar menahan isak tangis. Citra direktur wanita yang angkuh dan berwibawa telah digantikan oleh seorang wanita lemah yang jatuh dalam keputusasaan yang ekstrem. Saya diam-diam membuat segelas susu hangat dan dengan hati-hati meletakkannya di depan Seruni. Kemudian saya menarik kursi dan duduk tepat di hadapannya, membentangkan peta perencanaan strategi bisnis yang telah saya gambar sendiri selama 3 malam berturut-turut di atas meja. Menangis saat ini sama sekali tidak bisa menyelesaikan masalah apapun. Musuh kita sedang mengepung dari segala penjuru. Kita harus menemukan jalan keluar dari pengepungan ini. Saya berbicara dengan nada dingin dan tegas, persis seperti seorang komandan yang sedang memberikan perintah tempur untuk bertahan hidup. Seruni perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang bengkak dan merah menatap saya dengan putus asa. Bagaimana kita bisa keluar dari sini, Mas Banyu? Bank telah menutup semua pintu pinjaman. Pasokan bahan bangunan telah diblokir sepenuhnya. Kita benar-benar tidak punya jalan untuk mundur lagi. Saya dengan tegas menunjuk ke peta detail, menjelaskan setiap langkah terobosan secara rinci. Mereka menggunakan taktik memblokir pasokan domestik. Jadi kita akan dengan berani membuka jalur impor bahan baku langsung dari negara tetangga melalui jalur laut. Biaya transportasi mungkin lebih tinggi, tetapi ini pasti akan memastikan kelancaran proyek. Mengenai masalah arus kas, kita akan memutuskan untuk menjual 3 bidang tanah strategis di pinggiran kota dengan harga 30% lebih murah dari pasar kepada mitra kecil yang haus lahan. Kita terima kerugian untuk mendapatkan uang tunai kembali, segera melunasi utang bank, dan memulihkan kepercayaan kredit mereka. Ini adalah taktik mengorbankan yang kecil untuk mendapatkan yang besar. Berani mundur selangkah untuk memiliki momentum maju 3 langkah yang kokoh. Mata Seruni tiba-tiba bersinar dengan secercah harapan di tengah kegelapan. Dia dengan saksama mendengarkan setiap analisis tajam dan logis saya. Tangannya terus-menerus mencatat angka-angka ke dalam buku catatannya.
Malam itu, kami berdua makan semangkuk mie instan bersama, di bawah cahaya lampu menghitung persoalan keuangan yang rumit. Hingga fajar menyingsing, saat istirahat sejenak, Seruni menatap saya dengan tatapan yang sangat lembut dan penuh rasa ingin tahu. Mas Banyu, Anda adalah orang yang sangat berbakat dan tangguh. Mengapa dulu Anda rela melakukan pekerjaan kasar dan miskin? Dorongan besar apa yang membuat Anda selalu hidup dan bekerja seperti mesin yang tak kenal lelah? Tangan saya yang memegang gelas air mineral berhenti sejenak di udara. Selama 3 tahun, saya selalu mengubur semua luka masa lalu di lubuk hati saya. Tetapi di hadapan perhatian tulus Seruni, dinding pertahanan yang kokoh dalam diri saya tiba-tiba runtuh. Perlahan-lahan saya membuka hati, menceritakan padanya tentang tahun-tahun pelatihan di militer, tentang surat purna tugas, tentang cincin lamaran yang dibeli dengan tunjangan yang dihemat, dan tentang malam hujan yang menentukan di depan pintu kos-kosan itu. Saya menceritakan semuanya dengan nada yang sangat tenang, tanpa dendam atau kesedihan, seolah-olah menceritakan kisah orang lain. Seruni diam sepenuhnya, mendengarkan cerita saya. Air matanya mengalir di pipinya tanpa disadari. Dia tidak mengucapkan kata-kata belas kasihan yang klise dan tak berarti. Tiba-tiba, Seruni mengulurkan tangannya yang lembut, menggenggam erat tangan saya yang kasar dan penuh kapalan. Kehangatan dari tangannya menjalar, mencairkan hati saya yang telah membeku selama bertahun-tahun. Masa lalu yang kejam telah terlalu banyak menyakitimu. Tapi mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi harus berjuang sendirian. Aku bersumpah akan membangun kerajaan yang paling kuat bersamamu, agar tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa meremehkan atau menginjak-injak harga dirimu lagi. Seruni menatap dalam mata saya, mengucapkan sumpah yang sangat teguh dan kuat. Pada saat yang luar biasa itu, saya tahu pasti bahwa saya telah menemukan pasangan hidup sejati. Rekan seperjuangan yang berani yang akan bahu-membahu dengan saya di semua medan pertempuran paling sengit dalam hidup. Kami berpegangan tangan melewati krisis yang tampaknya tanpa jalan keluar itu. Dengan gemilang membalikan keadaan, dan berhasil membuat perusahaan pesaing bangkrut tanpa bisa diselamatkan. Itulah saat seekor naga besar yang tertidur di lumpur secara resmi membuka matanya dan terbang tinggi. Waktu berlalu secepat kilat, 6 tahun telah berlalu sejak hari saya terdampar di kota metropolitan ini. Segalanya kini telah berubah secara drastis. Setelah berjuang keras membantu perusahaan keluarga Seruni melewati badai krisis dan menstabilkan kembali fondasi perkembangannya, kami membuat keputusan berani untuk memisahkan diri dan mendirikan kerajaan bisnis yang sepenuhnya terpisah. Di bawah kepemimpinan strategis makro saya dan dukungan analisis keuangan yang sangat tajam dari Seruni, grup investasi Surya secara resmi lahir. Kemunculannya dengan cepat menjadi badai raksasa yang menyapu seluruh pasar properti dan jaringan transportasi kargo nasional. Kami menerapkan model manajemen disiplin militer secara ketat dalam operasional perusahaan. Sistem penghargaan dan hukuman selalu jelas dan adil. Strategi serangan cepat dan kemenangan cepat, sama sekali tidak memberi ampun pada pesaing, tetapi selalu menjaga kepercayaan sebagai prioritas utama dengan semua mitra. Serangkaian proyek kota mandiri ekologis modern, rantai pelabuhan laut dalam skala besar, satu persatu muncul di bawah tangan terampil sistem Surya. Hanya dalam waktu 3 tahun yang singkat, dengan usaha tanpa henti, perusahaan kami dengan megah naik ke posisi teratas di negara ini, memegang aset raksasa yang memiliki pengaruh langsung terhadap denyut nadi ekonomi seluruh wilayah. Saya kini dengan gagah duduk di posisi ketua dewan direksi, kekuasaan tertinggi grup Surya. Seruni menjadi wakil ketua yang cakap, dan dia juga adalah istri sah saya yang luar biasa. Pernikahan kami berlangsung dengan sangat sederhana dan tertutup, tanpa liputan media, tanpa kampanye komunikasi yang heboh dan pamer, hanya dihadiri oleh kedua keluarga dan rekan-rekan inti yang paling setia. Kami memilih untuk hidup tenang dan damai di tengah kemewahan. Meskipun memegang kekuasaan puncak dan aset yang luar biasa, saya selalu mempertahankan gaya hidup yang sangat sederhana di depan umum. Para pebisnis sering berbisik tentang seorang ketua bernama Banyu, dengan visi makro dan taktik bisnis yang dingin dan kejam, tetapi kenyataannya, sangat sedikit orang yang beruntung bisa melihat wajah saya. Saya sama sekali tidak pernah menerima wawancara pers, tidak menghadiri pesta-pesta pergaulan yang sia-sia di kalangan elit.
Ketika saya melangkah keluar dari ruang kerja mewah saya, melepaskan setelan jas mahal, saya kembali menjadi pria keluarga yang sederhana. Saya menikmati menyiram dan merawat pot-pot anggrek di balkon, suka mengenakan kaos dan celana kain yang nyaman, dan memasak sendiri hidangan sederhana kampung halaman untuk istri tercinta. 6 tahun menempa diri di dunia bisnis yang kejam dan penuh tipu daya telah menghaluskan semua sudut kekanak-kanakan dan sifat pemarah masa muda saya. Hati saya sekarang tenang dan dalam seperti permukaan danau musim gugur tanpa riak. Kebencian dan kepahitan atas pengkhianatan Kirana dan Galang di masa lalu telah sepenuhnya lenyap seperti awan. Bukan karena saya telah menjadi pemaaf, tetapi karena status dan posisi saya saat ini telah jauh melampaui dunia sempit mereka. Seekor naga yang telah melebarkan sayapnya dengan bangga terbang di atas 9 lapisan awan tidak akan pernah peduli untuk menunduk pada semut-semut kecil yang merayap di tanah. Saya menganggap mereka sebagai orang asing, butiran debu samar yang secara tidak sengaja masuk ke dalam kenangan masa muda saya yang naif. Namun, takdir yang ironis tampaknya selalu suka mengatur lelucon yang penuh drama. Tepat pada saat saya berdiri dengan gagah di puncak karir saya, angin beracun penuh ironi dari masa lalu tiba-tiba bertiup, membawa serta perhitungan picik dan kesombongan yang menggelikan. Pintu kenangan berdebu yang telah saya kunci rapat selama 6 tahun, sekali lagi diketuk oleh seseorang. Di kampung halaman miskin saya dulu, rentang waktu 6 tahun sudah cukup untuk mengubah nasib banyak orang. Tapi kenyataannya, tidak semua orang beruntung berubah ke arah yang lebih baik. Galang, rekan seperjuangan saya dulu yang pernah berjanji akan merawat kekasih saya, kini sedang berjuang mengelola sebuah perusahaan distributor bahan bangunan skala kecil. Bisnisnya sangat tidak stabil dan sepi. Modal yang terbatas membuatnya terus-menerus harus pontang-panting meminjam uang kemana-mana. Untuk bisa memenangkan kontrak-kontrak kecil penyediaan semen dan baja, Galang seringkali harus bersikap membungkuk, menunggu dengan sabar, dan menyuap dengan amplop tebal kepada para bos besar yang berkuasa di provinsi. Secara lahiriah, dia selalu berusaha mengenakan pakaian necis seorang direktur sukses, memakai jam tangan mewah palsu, menyewa mobil mahal untuk pertemuan bisnis, semua demi menyembunyikan kekosongan dan kebuntuan di dalam dirinya. Kirana, gadis dengan kecantikan sederhana yang pernah menulis surat-surat penuh kerinduan untuk saya, kini telah resmi menjadi istri Galang. Kehidupan kelas menengah semu membuatnya perlahan-lahan kehilangan semua kesederhanaan, kemurnian, dan kelembutan masa lalunya. Sebagai gantinya adalah perhitungan untung rugi, gaya hidup mewah yang berlebihan, dan kebiasaan membanding-bandingkan diri dengan tetangga yang suaminya lebih kaya. Setiap kali perusahaan suaminya mengalami kesulitan, Kirana akan mengeluh dan menyalahkan, melontarkan kata-kata pahit, menciptakan suasana yang sangat menyesakkan di rumah mereka yang sempit. Jauh di lubuk hatinya, Kirana terkadang masih merasa hampa, tetapi dia selalu mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa pilihannya di masa lalu adalah yang paling bijaksana. Bahwa meninggalkan seorang prajurit miskin tanpa masa depan seperti saya untuk mengejar Galang adalah langkah paling tepat dalam hidupnya. Suatu malam akhir pekan yang suram, Galang pulang dalam keadaan mabuk berat. Setelah sesi minum-minum untuk menjilat pelanggan yang sangat melelahkan, dia dengan kesal melemparkan tas kerjanya ke sofa, berteriak menyuruh istrinya membuatkan air jeruk nipis untuk meredakan mabuknya. Kegagalan terus-menerus dalam bisnis membuat harga diri pria itu semakin terdistorsi dan sakit. Untuk menutupi kelemahannya dan memperkuat posisinya sebagai kepala keluarga di mata istrinya, Galang tiba-tiba mendapat ide yang sangat pamer dan konyol. Dia memutuskan untuk menjadi ketua panitia reuni angkatan skala besar, memperingati 11 tahun sejak mereka masuk wajib militer. Aku akan menyewa seluruh restoran termewah di kota ini. Aku akan mengundang semua saudara di peleton dulu untuk datang ke pesta. Aku harus menunjukkan pada mereka betapa hebatnya Galang sekarang. Seorang direktur yang gagah, bukan prajurit cacat yang harus pensiun dini. Galang mengayunkan tangannya. Suaranya cadel karena mabuk tetapi penuh dengan kesombongan. Kirana, mendengar suaminya berkata begitu, matanya yang lelah tiba-tiba bersinar karena keserakahan. Dia bersemangat membayangkan dirinya mengenakan gaun mahal terbarunya, memakai perhiasan emas yang berkilauan, berdiri di samping suaminya yang direktur untuk menyambut tamu. Dia mendambakan tatapan kagum dan iri dari istri-istri rekan angkatan lain yang miskin, terutama
Galang ingin menggunakan kesempatan emas ini untuk mencari tahu keberadaan saya saat ini. Selama 6 tahun, saya telah lenyap sepenuhnya dari kampung halaman tanpa meninggalkan jejak apapun. Dalam pemikiran Galang yang sangat dangkal dan sempit, seseorang yang pergi dengan tangan kosong, tanpa ijazah, dan mengalami syok emosional karena pengkhianatan seperti saya, pasti sekarang sedang berjuang mencari nafkah di suatu sudut kumuh. Dia sangat ingin menemukan saya, memaksa saya untuk hadir di pesta megah ini. Tujuannya sangat gelap dan hina. Dia ingin menggunakan kemewahan palsunya untuk menginjak-injak harga diri saya, ingin mempermalukan saya di depan semua orang. Dia ingin membuktikan kepada Kirana bahwa pecundang akan selamanya menjadi pecundang. Melalui beberapa kenalan yang bekerja di pemerintahan desa, Galang dengan suatu cara berhasil melacak informasi tempat tinggal umum saya di kota besar. Meskipun itu hanya alamat yang sangat samar, dia dengan antusias menyusun surat undangan yang dicetak dengan warna-warni mencolok, disertai dengan pesan bernada sarkastik yang dikirim melalui akun media sosial lama saya yang berhasil dia temukan. Pesan itu bernada sangat merendahkan, seolah-olah seorang atasan yang agung sedang berbaik hati memberikan belas kasihan kepada saudara miskinnya, mengajak saya untuk pulang ke pesta agar dia bisa membantu sedikit uang untuk ongkos perjalanan. Galang dan Kirana tertawa terbahak-bahak di rumah sempit mereka, memimpikan sebuah drama sempurna yang mereka sutradarai sendiri untuk mengangkat citra diri. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa mereka sedang dengan bodohnya membuka pintu menuju jurang kehancuran mereka sendiri. Pagi itu, saya sedang duduk dengan hikmat bekerja di ruang kantor mewah di lantai tertinggi menara markas besar Surya. Sinar matahari pagi yang cerah dan penuh energi menembus panel-panel kaca raksasa, menyinari permukaan meja kayu solid yang mahal. Sebuah lapisan cahaya yang melambangkan kekuasaan. Saya baru saja dengan hati-hati menandatangani persetujuan investasi dalam proyek akuisisi kawasan industri pesisir senilai triliunan rupiah. Semua rencana berjalan dengan sangat lancar, sesuai dengan jalur strategis yang telah saya analisis dan hitung selama berbulan-bulan. Bisnis skala besar yang sibuk menuntut saya untuk selalu menjaga kepala dingin dan konsentrasi setinggi mungkin. Sama sekali tidak mengizinkan adanya gangguan apapun. Pada saat yang sama, tablet di sudut meja saya menyala, menampilkan sebuah pesan dari akun media sosial lama. Saya sedikit mengernyitkan dahi. Akun ini sudah lama tidak saya gunakan untuk berkomunikasi, hanya kebetulan masih login di perangkat. Saya mengulurkan tangan untuk membuka layar. Tulisan yang muncul langsung menusuk mata saya, dengan nada yang sangat sombong dan angkuh. Banyu, ku dengar belakangan ini kamu bekerja sangat keras ya. Banyu, akhir pekan ini peleton kita akan mengadakan perayaan 11 tahun di restoran mahkota termewah di provinsi. Cobalah sisihkan pekerjaan kuli kasarmu itu dan pulanglah untuk bersenang-senang dengan kami. Kalau kamu butuh uang untuk ongkos, bilang saja padaku. Aku akan menyuruh akuntan perusahaanku mentransfer sedikit uang saku jalan. Kita kan pernah susah senang bersama. Sekarang aku sudah jadi direktur, aku lebih dari mampu mentraktirmu makan enak. Perlahan saya menyandarkan punggung saya yang lelah di kursi kulit. Jari-jari saya mengetuk-ngetuk permukaan meja kayu. Perasaan aneh dan nostalgia mulai menyelinap ke dalam pikiran saya. Itu sama sekali bukan kemarahan yang meledak-ledak. Bukan rasa sakit yang menyesakkan. Apalagi kebencian yang mendidih seperti malam hujan 6 tahun lalu. Saya menatap pesan yang kurang ajar itu dengan tenang. Sudut bibir saya tanpa sadar melengkung membentuk senyuman tipis, setenang air. Senyuman langka itu mengandung kelegaan yang mendalam dari seseorang yang telah benar-benar melepaskan batu dendam yang berat dari masa lalunya. Saya tiba-tiba menyadari sesuatu yang sangat menarik. Orang-orang yang pernah menorehkan luka dalam di kulit saya di masa lalu, kini di mata saya yang berpengalaman, hanyalah badut-badut kikuk. Mereka sedang berusaha keras memainkan sandiwara pamer yang sangat murahan di panggung kehidupan. Pintu ruang kerja terbuka pelan. Seruni masuk dengan anggun, di tangannya ada laporan keuangan kuartal ketiga. Dia sangat peka dan langsung menyadari perubahan kecil di wajah santai saya. Istri cerdas saya selalu begitu tajam dalam segala situasi. Seruni mendekat, dengan mesra melingkarkan lengannya di bahu saya dari belakang, dengan lembut menyandarkan dagunya di rambut hitam saya. Ada hal menarik apa yang membuat ketua dewan direksiku ini tersenyum begitu?
Apakah mitra strategis kita yang licik itu mencoba menawar harga lagi? Seruni bertanya dengan penuh perhatian. Saya menggelengkan kepala pelan, menunjukkan layar tablet pada istri saya. Seruni melirik cepat isinya. Alisnya yang indah langsung berkerut. Matanya yang lembut tiba-tiba memancarkan kemarahan yang jelas. Wanita cerdas selalu tahu bagaimana melindungi pria mereka dari segala penghinaan, sekecil apapun. Mereka benar-benar keterlaluan dan konyol. Perusahaan kecil yang bisnisnya hampir bangkrut berani-beraninya bicara dengan nada sombong seperti ini padamu. Biar aku saja yang menelepon pemerintah daerah di sana dan memerintahkan untuk memutus pasokan material dari perusahaan bahan bangunan licik itu biar kapok. Mereka benar-benar bodoh tidak tahu sedang berurusan dengan siapa. Seruni dengan tajam membela saya, tangannya yang mungil menggenggam erat bahu saya. Saya menepuk-nepuk lembut tangan istri saya untuk menenangkan amarahnya. Saya menarik Seruni mengitari meja besar dan mendudukkannya di kursi di samping saya. Kamu tidak perlu memikirkan hal-hal sepele seperti ini. Menghancurkan perusahaan kecil seperti itu sama sekali tidak memberikan keuntungan apapun bagi kita. Tindakan itu hanya akan membuktikan bahwa kita juga orang yang picik dan berhati sempit seperti mereka. Saya dengan tenang menganalisis masalah ini agar Seruni mengerti. Dendam buta telah terkikis sepenuhnya oleh waktu dan oleh pertempuran yang lebih besar dan lebih berarti di dunia bisnis. Saya menatap jauh ke langit biru di luar jendela kaca. Jadi, bagaimana akhirnya kamu akan menyelesaikan masalah konyol ini? Masa kita biarkan saja mereka terus sombong seperti itu? Seruni masih belum reda amarahnya. Saya akan mengatur waktu untuk menghadiri reuni ini. Saya menjawab dengan tegas tanpa ragu. Seruni membelalakan matanya, menatap saya dengan heran. Dia sangat mengerti kepribadian introvert saya. Seseorang yang selalu menghindari keramaian dan hubungan sosial yang tidak berguna. Saya pergi ke sana bukan untuk balas dendam atau pamer kekayaan. Saya memutuskan pergi untuk secara resmi melihat kembali masa muda saya sendiri, untuk bertemu kembali dengan rekan-rekan seperjuangan dulu, yang pernah bahu-membahu, berbagi sepotong biskuit ransum di jalan. Saya ingin dengan tangan saya sendiri menutup pintu masa lalu itu selamanya, bertekad untuk tidak meninggalkan riak apapun di jiwa saya lagi. Perjalanan kali ini anggap saja sebagai pembebasan terakhir untuk seorang bernama Banyu di masa lalu. Saya dengan lembut menjelaskan isi hati saya, menatap istri saya dengan tatapan mantap tanpa keraguan. Seruni mendengarkan lalu tersenyum, mengangguk mengerti. Dia selalu memberikan penghormatan mutlak pada setiap keputusan saya. Sementara saya beruntung menemukan kedamaian mutlak dari lubuk jiwa saya, di tempat lain, di kampung halaman, Galang dan Kirana sedang berputar-putar dalam ilusi kesia-siaan yang mereka ciptakan sendiri. Acara reuni angkatan kali ini telah menjadi satu-satunya pelampung penyelamat bagi Galang untuk dengan putus asa berpegangan demi menyelamatkan sedikit harga diri yang semakin terkikis karena kerugian bisnis yang terus-menerus. Dia bertekad untuk memusatkan seluruh pikiran dan menguras habis sisa modal perusahaan yang sedikit untuk menyusun skenario pamer yang sangat sempurna. Restoran mahkota yang terkenal terletak tepat di persimpangan paling ramai di kota itu telah disewa seluruh lantai 2-nya oleh Galang. Tempat ini biasanya merupakan tempat berkumpul mewah yang hanya diperuntukkan bagi pejabat daerah dan pengusaha kaya. Galang memerintahkan manajer restoran untuk menggelar karpet merah megah dari area parkir hingga ke lobi pesta. Di sepanjang kedua sisi jalan, dia rela mengeluarkan uang untuk menempatkan karangan bunga segar yang mahal, menggantung banyak spanduk megah untuk menyambut rekan-rekan lamanya. Semua persiapan yang rumit ini hanya bertujuan untuk memamerkan kesuksesan palsu dan kemewahan seorang direktur perusahaan bahan bangunan yang terkemuka. Selama seminggu penuh sebelum acara, Galang terus-menerus menelepon teman-teman satu peletonnya dulu. Setiap kali terhubung, dia akan membual tanpa henti tentang kontrak bernilai miliaran yang baru saja dia rekayasa, tentang mobil baru yang baru dia beli, tentang hubungan dekatnya dengan para pejabat tinggi di provinsi. Dia dengan hina menggunakan kata-kata manis untuk membeli hati orang, dengan murah hati berjanji akan memberikan pekerjaan dan modal bagi rekan-rekan yang sedang kesulitan. Tetapi di balik topeng kedermawanan palsu itu, tersimpan cemoohan yang sangat jahat dan licik yang ditujukan langsung kepada saya. Kalian ingat ya? Usahakan datang semua. Pesta megah ini saya adakan bukan hanya untuk kita bernostalgia,
tapi juga untuk membantu nasib-nasib yang kurang beruntung dari kita. Belakangan ini saya dengar, Banyu hidupnya sangat sulit, sampai harus merantau jauh ke kota besar, kerja serabutan untuk makan sehari-hari. Dia tidak punya ijazah, sifatnya keras kepala, mana mungkin bisa sukses di masyarakat. Pesta ini saya siapkan khusus untuk mengundangnya. Kita yang sudah sukses ini kan harus tahu berbelas kasihan, mengulurkan tangan untuk menyelamatkan rekan kita yang tersesat. Galang berbicara di telepon dengan temannya yang bernama Tono sambil mengisap cerutu palsu. Kata-kata fitnah yang sangat jahat dari Galang dengan cepat menyebar seperti api di antara kelompok veteran. Banyak orang yang terpesona oleh citra direktur yang megah dan janji-janji materi kosong dari Galang, sehingga mereka terburu-buru percaya tanpa berpikir panjang. Mereka mulai berkumpul dan bergosip, menimbulkan mentalitas membanding-bandingkan, dan secara diam-diam meremehkan keadaan menyedihkan yang diciptakan oleh Galang tentang saya. Solidaritas murni para prajurit di masa lalu kini telah tercemar parah oleh kekuatan uang dan kesombongan. Kirana juga tidak kalah sibuknya. Untuk mempersiapkan perannya sebagai istri direktur yang berwibawa dan mewah, Kirana menghabiskan seluruh minggu bolak-balik antara salon rambut kelas atas dan butik-butik mewah di provinsi. Dia memejamkan mata dan menghabiskan seluruh uang belanja bulan ini hanya untuk membeli gaun malam bertabur payet yang menyilaukan, dan menyewa penata rias profesional untuk membuatnya tampil sangat glamor. Kirana bahkan dengan sengaja meminjam beberapa gelang emas tebal dari sepupunya untuk dipakai. Tujuannya adalah untuk menyilaukan mata teman-teman wanita atau istri-istri rekan angkatan yang miskin. Kirana berdiri dengan puas di depan cermin besar di kamarnya, berputar mengagumi lapisan riasan tebal di wajahnya. Dia tersenyum puas. Dalam hatinya yang sempit, Kirana sangat senang membayangkan adegan di mana saya akan muncul, kucel dengan penampilan yang menyedihkan. Kontras yang sempurna antara penampilannya yang glamor dan keadaan saya yang sangat menyedihkan akan menjadi bukti paling jelas dan meyakinkan atas keputusan pengkhianatannya di masa lalu. Dia sangat ingin saya menundukkan kepala karena penyesalan dan rasa malu. Baik Galang maupun Kirana sedang mabuk dalam skenario fantasi tak berarti yang mereka ciptakan sendiri, dengan penuh semangat menantikan hari pertunjukan, tirai panggung ditarik. Sabtu pagi tiba. Kota metropolitan menyambut saya dengan gerimis lembut. Udara membawa sedikit kesejukan yang langka dari pergantian musim. Saya sengaja bangun lebih awal dari biasanya. Hari ini adalah hari saya memutuskan untuk kembali ke tanah kelahiran setelah 6 tahun yang panjang. Tidak ada rasa gugup atau antisipasi. Segalanya dalam jiwa saya saat ini terasa sangat tenang. Saya melangkah ke ruang ganti seluas ratusan meter persegi. Tempat tergantung penuh setelan jas mahal yang diimpor dari Italia, dan jam tangan berlian edisi terbatas yang biasa digunakan untuk rapat dewan direksi penting. Saya menyentuh ringan barang-barang mewah yang berkilauan itu, lalu berhenti di sudut tersembunyi di bagian bawah lemari pakaian raksasa. Di sana ada sebuah kompartemen kecil berisi pakaian-pakaian tua yang sengaja saya simpan sebagai pengingat keras akan bulan-bulan sulit yang tak terlupakan. Saya memutuskan untuk memilih kaos hijau tentara yang warnanya sudah pudar di bagian kerah, dipadukan dengan celana kain kaki longgar yang sederhana dan sepatu kulit lembut tanpa merek. Melepaskan setelan jas yang berat dan berwibawa, saya hanya ingin merasa nyaman, hidup satu hari sebagai orang biasa tanpa perlu memikirkan penilaian orang lain. Penampilan saya saat ini sama sekali tidak seperti seorang miliarder berkuasa yang memegang nasib ribuan karyawan. Saya lebih terlihat seperti seorang pria paruh baya yang setiap hari berjuang dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Seruni berdiri dengan anggun di ambang pintu, memegang secangkir kopi panas yang mengepulkan aroma, tersenyum penuh arti melihat perubahan penampilan saya. Dia sangat mengerti makna mendalam di balik pilihan pakaian ini. Ini sama sekali bukan drama berpura-pura miskin untuk menguji orang-orang dangkal. Ini hanyalah cara saya melepaskan semua mahkota kekuasaan yang berat, secara proaktif kembali ke titik awal untuk dengan berani menghadapi masa lalu secara apa adanya dan sejujur mungkin. Perlukah saya meminta sekretaris untuk menyiapkan mobil super mewah untuk mengantarmu ke bandara? Tim pengawal elit dari perusahaan keamanan juga sedang berkumpul menunggu perintahmu. Seruni dengan lembut bertanya. Meskipun dalam hatinya dia sudah tahu jawaban saya, tidak perlu merepotkan seperti itu, sayang. Ini urusan pribadi saya. Sebaiknya tidak mengganggu sumber daya perusahaan. Kamu tenang saja di kantor.
bantu aku mengawasi proyek besar di kawasan industri itu. Aku akan naik penerbangan komersial biasa lalu naik taksi online ke kota kecil. Itu sudah cukup. Saya menjawab istri saya dengan tenang sambil mengancingkan lengan baju. Seruni dengan lembut melangkah maju, secara pribadi merapikan kerah baju saya, dengan mesra berpesan beberapa patah kata, menjaga kesehatan, lalu dengan ramah mengantar saya ke pintu. Saya membawa sebuah tas travel kecil. Menaiki mobil layanan yang saya pesan melalui aplikasi di ponsel. Mobil mulai berjalan, dengan cepat bergabung dengan kerumunan orang yang sibuk di pagi hari menuju bandara. Perjalanan kembali ke masa lalu secara resmi telah dimulai. Penerbangan komersial mendarat dengan mulus di bandara provinsi pada sore hari. Dari bandara untuk sampai ke kota kecil kampung halaman masih berjarak sekitar 50 km. Alih-alih memanggil layanan antarjemput mewah bandara, saya dengan santai berjalan ke area penjemputan umum dan memberhentikan sebuah mobil angkutan umum lokal yang sudah tua. Sopirnya adalah seorang pria parubaya seumuran saya, sangat ramah dan suka mengobrol. Di sepanjang jalan, dia terus-menerus bercerita dengan antusias tentang perubahan pesat di kampung halaman, tentang proyek-proyek jalan baru yang diperluas, tentang kawasan-kawasan industri yang tumbuh seperti jamur setelah hujan. Saya duduk nyaman di kursi belakang, sengaja menurunkan kaca jendela mobil agar angin sepoi-sepoi menerpa wajah saya. Sesekali hanya tersenyum ringan menanggapi obrolannya. Pemandangan indah di kedua sisi jalan perlahan-lahan tertinggal di belakang. Sawah-sawah padi yang dulu menguning kini telah digantikan oleh deretan pabrik beratap seng. Jalan setapak tanah merah berkelok-kelok tempat saya dulu menggendong Kirana pergi ke sekolah di bawah hujan musim panas, kini telah diaspal mulus, meskipun berdebu karena truk-truk material yang lalu lalang siang dan malam. Pemandangan yang akrab telah banyak berubah. Sampai-sampai saya merasa seperti seorang turis yang sedang transit di negeri asing, bukan seorang anak rantau yang pulang ke tanah leluhur. Perubahan kuat dari lingkungan luar tampaknya selaras dengan perubahan mendalam dalam jiwa saya. Tanah ini pernah menampung kenangan terindah dan juga menorehkan luka terdalam di hati saya. Tapi sekarang, ketika saya melihat kembali semuanya dengan tenang, saya tidak dapat menemukan emosi yang akrab bergetar. Kenangan tentang Kirana dan Galang muncul di kepala saya dengan sangat samar dan kelabu, seperti foto-foto tua yang rusak karena terbakar matahari. Saya mengerti bahwa satu-satunya ikatan antara saya dan tempat ini telah diputus dengan kejam 6 tahun lalu. Kepulangan kali ini hanyalah sebuah titik akhir untuk sebuah buku sedih yang tidak pernah ingin saya buka dan baca lagi untuk kedua kalinya. Mobil layanan perlahan-lahan mengerem dan berhenti tepat di depan gerbang utama restoran mahkota pada pukul 5 sore. Bangunan 3 lantai yang megah itu dicat dengan warna kuning mencolok, dihiasi dengan lampu-lampu kelap-kelip norak yang khas dari kalangan orang kaya baru di daerah pinggiran. Spanduk besar dengan tulisan merah, peringatan 11 tahun wajib militer Peleton 3 membentang di atas gerbang utama. Area parkir sudah penuh sesak dengan sepeda motor mahal dan beberapa mobil kelas menengah. Saya dengan tenang mengeluarkan dompet, membayar ongkos, dan dengan santai berjalan masuk membawa tas kain saya. Tepat di lobi yang mewah, sekelompok pria sedang berkumpul merokok, mengepulkan asap, dan tertawa terbahak-bahak. Mereka adalah rekan-rekan seperjuangan saya dulu, Tono, Agung, Budi. Wajah-wajah yang dulu legam karena terpaan matahari di medan latihan, kini menunjukkan gurat-gurat kelelahan dari perjuangan hidup sehari-hari, atau menunjukkan perut buncit khas para pemabuk. Begitu saya melangkah melewati karpet merah, tawa mereka tiba-tiba berhenti. 7 atau 8 pasang mata serentak menatap saya. Mereka mengamati dengan saksama dari rambut pendek saya yang rapi, kaos usang, hingga sepatu kulit yang tidak mengkilap di kaki saya. Keheningan canggung berlangsung selama beberapa detik, sebelum Tono, yang dulu tidur di ranjang tingkat bawah saya, memecah kesunyian. "Loh, itu Banyu kan? Kami kira kamu sudah hilang di perantauan, ternyata masih bisa pulang juga ya." Tono menyeringai, membuang puntung rokoknya ke lantai marmer yang mengkilap lalu menginjaknya dengan kejam. Saya perlahan mendekati mereka, tersenyum sopan dan mengangguk menyapa. "Halo kawan-kawan, lama tidak bertemu. Sehat semua kan?" Saya tetap menjaga nada suara yang dalam, tenang, dan sangat santai. "Sehat sih sehat, tapi pastinya hidup lebih enak dari kamu. Kami dengar dari Direktur Galang, katanya kamu hidup susah ya,
Jadi kuli bangunan atau kuli panggul di sana. Kamu ini mau ke pesta kok tidak tahu diri cari baju yang pantas sedikit. Pakaian begini bikin malu peleton kita saja. Agung. Seorang pria dengan perut buncit, maju dan menepuk bahu saya dengan cukup keras. Nadanya merendahkan dan penuh belas kasihan palsu. Saya sama sekali tidak menghindari tepukan yang kurang ajar itu. Juga tidak merasa terganggu dengan kata-kata sindiran yang tajam. Dari sudut pandang seorang pemimpin, saya dengan mudah melihat isi hati mereka yang pragmatis. Mereka tidak sepenuhnya jahat. Mereka hanya menyedihkan karena menjadi korban kesombongan, dicuci otak oleh kebohongan Galang, dan ingin menggunakan kemiskinan rekaan saya sebagai landasan untuk harga diri kecil mereka. Kelemahan finansial dan wawasan yang sempit membuat mereka harus berpegang pada kemewahan murahan untuk bertahan hidup. Pekerjaan saya sekarang biasa saja. Cukup untuk hidup sehari-hari. Pakaian yang penting nyaman dipakai, yang terpenting kan perasaan. Kita bisa bertemu lagi. Saya menjawab dengan santai, menyilangkan tangan di belakang punggung, sikap saya sangat tenang dan alami. Teman-teman lama saya saling memandang lalu tertawa sinis. Di mata mereka yang sempit, ketenangan saya hanyalah tanda kepasrahan dan kepengecutan dari seorang pecundang yang tidak berani menghadapi hidup. Mereka dengan cepat kehilangan minat untuk menggoda saya, kembali membahas topik-topik tentang uang, tanah, dan mobil. Beberapa orang bahkan sengaja berbicara lebih keras untuk memamerkan kekayaan baru mereka, sesekali melirik ke arah saya untuk melihat reaksi. Saya dengan tenang mundur selangkah. Menjauh dari asap rokok yang berbahaya, saya perlahan-lahan mengamati sekeliling lobi pesta yang megah. Kebisingan, kepalsuan, dan pragmatisme yang menyelimuti seluruh ruang ini membuat saya merasa sangat bosan. Ikatan persahabatan suci yang ditempa oleh darah dan keringat di medan latihan yang keras kini telah ditukar secara terang-terangan dengan perhitungan kepentingan yang sempit. Saya sengaja memilih sebuah kursi kosong di sudut terpencil dekat meja resepsionis, diam-diam menarik kursi dan duduk, menuangkan segelas air mineral untuk diri saya sendiri, menyesapnya perlahan, santai. Sikap tenang saya yang terpisah dari keramaian tanpa sengaja menciptakan aura dingin yang berwibawa, membuat beberapa penjaga keamanan di dekatnya merasa segan dan menghindar. Tepat pukul 6 sore, ketika semua tamu sudah duduk di lobi utama, tokoh sentral dari drama pamer ini akhirnya muncul. Sebuah mobil mewah hitam keluaran terbaru yang dipoles mengkilap perlahan-lahan masuk dan berhenti tepat di tengah area parkir VIP. Petugas keamanan restoran bergegas membukakan pintu mobil dengan sikap membungkuk. Dari kursi belakang, Galang melangkah keluar dengan setelan jas abu-abu yang pas di badan, rambutnya disisir ke belakang dengan pomade mengkilap. Dia mengangkat tangan untuk memperbaiki jam tangan berlapis emas besar yang menyilaukan di pergelangan tangannya. Sikapnya dibuat-buat, berpura-pura sangat berwibawa dan sibuk. Segera setelah itu, Kirana juga perlahan turun dari pintu di sisi lain. Dia dengan bangga menggandeng lengan Galang, membusungkan dada dan berjalan dengan angkuh di atas karpet merah. Gaun malamnya yang berkilauan memantulkan cahaya lampu neon yang menyilaukan mata. Di leher dan pergelangan tangannya bergelantungan berbagai macam perhiasan emas yang mencolok. Wajahnya yang dirias tebal memaksakan senyum yang paling angkuh. Matanya menyapu sekeliling ke arah para tamu yang menatap kagum. Mereka berjalan bersama di antara dua barisan orang yang menyambut dengan hangat, tampak seperti sepasang raja dan ratu yang sedang meninjau rakyat di kerajaan mereka. Teman-teman lama saya segera berdiri dengan ribut. Tono, Agung, dan beberapa lainnya berebut untuk menyambut dengan ramah. Mulut mereka tidak henti-hentinya mengucapkan kata-kata sanjungan yang manis. Direktur Galang sudah datang. Gagah sekali, Bos Galang. Kak Kirana hari ini dandanannya cantik seperti ratu kecantikan. Selamat ya atas kesuksesan kalian berdua. Sorak-sorai terdengar tanpa henti. Galang tertawa terbahak-bahak puas, menepuk bahu setiap orang dengan acuh tak acuh, berusaha bersikap seperti atasan yang ramah kepada bawahannya. Dia terus-menerus mengedarkan pandangannya ke seluruh aula yang luas, mencoba mencari target utama dari pertunjukan malam ini. Dengan sangat cepat, tatapan tajam dan penuh niat jahat, Galang bertemu dengan sudut gelap tempat saya duduk sendirian, minum air mineral. Sudut mulut Galang terangkat membentuk senyuman kemenangan. Dia menggenggam tangan Kirana, menariknya, dan menerobos kerumunan, berjalan lurus ke arah saya. Suasana riuh di aula pesta tiba-tiba menjadi hening.
Semua mata penasaran serentak tertuju ke sudut ruangan, menahan napas menunggu drama seru yang akan terjadi. Dua pengkhianat kejam dan pria yang dikhianati. Pertemuan ironis setelah 6 tahun ini menjanjikan banyak kepuasan bagi mereka yang suka ingin tahu urusan orang lain. Galang berhenti dengan angkuh sekitar 1 meter dari tempat saya duduk. Dia meletakkan kedua tangannya di pinggang, sengaja membungkuk menatap saya dengan tatapan kasihan bercampur dengan penghinaan yang mendalam. "Banyu, akhirnya kamu berani juga menunjukkan wajahmu di sini? Aku kira kamu sudah mati di perantauan dan tidak bisa pulang lagi. Cih, lihatlah penampilanmu yang menyedihkan itu. 6 tahun merantau tapi masih belum bisa beli baju yang layak. Memang ya, orang rendahan itu mau kemanapun tidak akan pernah bisa sukses." Galang menghina saya dengan suara keras di tengah keramaian. Kirana berdiri di sampingnya, menutupi mulutnya dan terkikik sinis. Dia menatap saya dengan tatapan tajam, tanpa sedikit pun penyesalan atau rasa bersalah atas dosanya di masa lalu. "Mas Galang benar. Orang lemah yang hanya bisa bermimpi kosong, tanpa kemampuan nyata, seumur hidupnya hanya akan jadi pesuruh orang lain. Untung saja dulu aku sadar lebih awal dan pergi. Kalau terus buta bersamamu, sekarang mungkin aku sudah jadi pemulung di jalanan." Kirana berbicara dengan nada ketus, sengaja mengeraskan suaranya agar semua orang di ruangan itu mendengarnya. Saya dengan tenang meletakkan gelas air di meja, perlahan mengangkat kepala dan menatap lurus ke mata kedua orang yang sedang berakting di depan saya. Tidak ada kemarahan atau kegugupan di wajah saya. Mata saya tenang dan dalam seperti permukaan danau musim gugur, memantulkan sepenuhnya kedangkalan dan kekonyolan mereka. Saya tidak repot-repot berdiri, tetap mempertahankan posisi duduk yang mantap dan berwibawa, kedua tangan saling bertautan di atas meja kaca. "Terima kasih atas perhatian kalian berdua. Hidup saya sekarang sangat baik. Silakan nikmati pesta kalian. Tidak perlu peduli dengan kehadiran saya." Saya menjawab dengan nada acuh tak acuh dan dingin, yang membuat Galang merasa sangat kecewa. Dia mengharapkan kemarahan, pertengkaran, atau rasa malu yang luar biasa dari saya, bukan sikap meremehkan seperti ini. Galang marah, wajahnya memerah. Dia dengan kesal merogoh saku jasnya, mengeluarkan segepok uang pecahan Rp50.000 dan melemparkannya ke meja di depan saya. "Jangan duduk di situ dengan harga diri palsumu. Makan dan minumlah sepuasnya. Nanti setelah pesta, ambil uang ini untuk beli tiket bus ekonomi kembali ke perantauan dan lanjut jadi kuli. Anggap saja ini sedikit sedekah dari teman lamamu." Galang menekan setiap katanya, mencoba memberikan pukulan psikologis terakhir untuk menghancurkan harga diri saya. Saya melirik tumpukan uang kusut di meja, lalu kembali menatap Galang, sudut bibir saya terangkat membentuk senyuman misterius. Pertunjukan konyol mereka telah mencapai akhir. Boneka-boneka tak berjiwa itu telah menari cukup lama di atas panggung. Saya mengangkat gelas teh saya dan menyesapnya lagi, memutuskan untuk tetap diam sepenuhnya. Kegelapan sebelum badai besar selalu menjadi saat yang paling tenang, dan amarah terpendam dari naga yang tersembunyi akan segera dilepaskan. Setelah sapaan yang penuh dengan penghinaan pribadi yang kejam itu, Galang dan Kirana dengan puas berbalik dan bergegas menuju pusat aula pesta. Pelayan restoran segera muncul, dengan profesional mengarahkan para tamu ke tempat duduk yang telah diatur dengan cermat sebelumnya. Tidak mengherankan, saya ditempatkan di meja nomor 15. Meja itu berada di lokasi terburuk di seluruh lantai 2 restoran mahkota. Terletak sempit, tepat di samping pintu masuk area dapur industri. Setiap kali pintu kaca itu didorong membuka dan menutup, hembusan angin yang membawa bau minyak gosong, bau makanan campuran, dan uap panas langsung menerpa wajah orang-orang yang kurang beruntung duduk di sana. Suara piring yang saling berbenturan, suara teriakan koki yang berisik menciptakan suasana yang sangat kacau, sepenuhnya menenggelamkan musik lembut dari pengeras suara di atas panggung. Orang-orang yang semeja dengan saya sebagian besar adalah rekan-rekan seperjuangan dulu yang kondisi ekonominya paling sulit. Mereka yang datang dengan sepeda motor butut dan berpakaian sangat sederhana. Mereka duduk dengan canggung, menundukkan kepala, malu, tidak ada yang berani memulai percakapan. Wajah mereka jelas menunjukkan rasa canggung dan tersinggung yang mendalam. Setelah menyadari perlakuan diskriminatif yang terang-terangan dari penyelenggara,
Saya dengan tenang menarik kursi berlapis kain merah yang sudah sobek di sudut paling terpencil, duduk dengan santai, meletakkan tas kain kecil saya di bawah kaki, dan dengan tangan saya sendiri membersihkan sumpit dan mangkuk porselen di depan saya. Sikap santai saya seolah-olah menciptakan perisai tak terlihat, sepenuhnya terisolasi dari atmosfer beracun di sekitar. Saya dengan santai mengambil sepotong daging rebus, mengunyahnya perlahan, mengabaikan semua kebisingan. Setelah melalui begitu banyak pesta mewah dengan para elit dunia, rasa makanan restoran biasa ini tidak mengganggu saya. Yang saya amati saat ini adalah drama konyol yang sedang berlangsung di panggung itu. Galang dengan angkuh naik ke podium, menepuk-nepuk mikrofon untuk menguji suaranya. Suara decitan yang memekakan telinga membuat banyak orang harus menutup telinga dan mengerutkan kening. Dia berdeham keras, mencoba menciptakan sikap yang paling berwibawa dan agung. Kirana berdiri dengan anggun di bawah panggung, menatap suaminya dengan penuh kekaguman. Sesekali dia melambaikan tangan menyapa kenalan di meja-meja VIP di depan. Yang terhormat semua saudara, rekan, dan kawan seperjuangan. Hari ini, dalam rangka memperingati 11 tahun sejak kita mengenakan seragam hijau tentara, saya sangat terharu bisa berdiri di sini sebagai penyelenggara reuni ini. Melihat kembali perjalanan panjang kita, saya melihat ada yang sangat sukses, tetapi ada juga saudara-saudara kita yang masih berjuang di luar sana. Hidup seorang pria tanpa karir itu tidak ada artinya. Sebagai seorang rekan yang telah mencapai sedikit kesuksesan di dunia bisnis, saya merasa memiliki tanggung jawab besar untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Pesta mewah hari ini sepenuhnya saya yang traktir, jadi silakan makan dan minum sepuasnya. Galang berbicara dengan lantang, kata-katanya penuh dengan moralitas palsu. Teman-teman yang duduk di meja depan segera bertepuk tangan meriah. Tono dengan antusias berdiri, mengangkat gelas birnya dan memuji kebaikan hati Direktur Galang. Galang tersenyum puas, terus mengarahkan pandangannya ke meja di sudut terpencil tempat saya duduk. Dia sengaja meninggikan suaranya, menekankan setiap kata, untuk memastikan semua orang mengerti bahwa sindirannya ditujukan ke arah saya. Terutama, saya sangat senang karena ada seorang saudara kita yang meskipun sibuk menjadi kuli di perantauan jauh, rela naik bus untuk hadir. Jika ada kesulitan, jangan ragu untuk bilang. Perusahaan material saya selalu terbuka untuk pekerja kasar. Jangan karena harga diri palsu, kamu menyusahkan diri sendiri dan keluargamu. Benar kan, saudara-saudara? Galang menyeringai penuh kemenangan, matanya yang menantang menatap lurus ke arah saya. Tawa ejekan meledak di seluruh ruangan, puluhan pasang mata serentak menatap ke sudut, membawa serta rasa kasihan dan cemoohan. Beberapa orang yang semeja dengan saya karena terlalu malu, hanya bisa menundukkan kepala, mengambil makanan tanpa berani mengangkat wajah. Saya tetap mempertahankan posisi duduk tegak, dengan bangga memegang sumpit, dengan lembut mengambil sehelai sayuran hijau dan mengunyahnya. Suasana yang menyesakan ini tidak menimbulkan riak sedikit pun di benak saya. Kebisingan tak berarti itu tidak bisa menggoyahkan hati saya. Saya diam-diam menunggu, karena saya tahu betul, drama terbaik belum benar-benar dimulai. Pesta konyol itu perlahan memasuki puncak kesombongannya. Galang dan Kirana bergandengan tangan berjalan dari satu meja VIP ke meja lainnya untuk bersulang. Galang terus-menerus membagikan kartu nama yang dicetak di atas kertas mengkilap, mulutnya tidak henti-hentinya membual tentang perusahaannya yang akan memenangkan tender besar penyediaan bahan bangunan untuk proyek kota baru di provinsi. Kirana di sampingnya sibuk memamerkan cincin berlian palsu sebesar kacang, berpura-pura mengeluh dengan genit tentang kesibukannya pergi ke pusat kecantikan sehingga tidak punya waktu mengurus rumah. Tawa sanjungan terdengar tanpa henti, bercampur dengan suara dentingan gelas, menciptakan gambaran kasar dari orang kaya baru. Tepat pada saat Galang sedang menikmati puncak kekuasaan ilusinya, sebuah variabel mengerikan yang sama sekali di luar skenario tiba-tiba muncul. Dari koridor luar, manajer restoran berlari tergesa-gesa masuk ke dalam aula pesta. Wajahnya pucat pasi, dahinya berkeringat. Dia buru-buru menerobos kerumunan tamu, berlari langsung ke samping Galang dan membisikkan sesuatu yang sangat mendesak dan penting. Dalam sekejap, senyum angkuh di wajah Galang lenyap, digantikan oleh ekspresi panik bercampur kegembiraan yang luar biasa hingga kehilangan kendali.
Dia melempar gelas anggur di tangannya ke meja. Cairan merahnya memercik ke gaun mahal Kirana. Kirana baru saja akan mengeluh ketika Galang melotot padanya, memaksanya untuk diam. Cepat keluar sambut tamu denganku. Direktur Utama Tirtayasa dari grup properti Elang Emas sedang naik ke lantai 2. Dia adalah bos terbesar di provinsi ini, orang yang memegang keputusan tender hidup mati perusahaan kita. Cepat rapikan penampilanmu. Galang berdesis melalui giginya, kedua tangannya dengan cepat merapikan setelan jasnya dan dasinya. Nama Direktur Utama Tirtayasa terdengar seperti guntur di tengah aula pesta yang bising. Semua orang yang tadinya tertawa dan berbicara, tiba-tiba terdiam. Semua orang tahu betul bahwa Tuan Tirtayasa adalah kekuatan raksasa di dunia bisnis lokal, seorang pria dengan temperamen yang sangat keras dan tidak pernah mau merendahkan diri untuk hadir di pesta-pesta tak berarti dari orang tak dikenal. Galang telah membungkuk dan merengek di depan pintu kantornya selama setengah tahun, menahan berbagai penghinaan hanya untuk bisa menjadi pemasok kecil batu bata dan pasir. Kehadiran tokoh sekaliber itu di restoran ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Galang menarik Kirana, berlari ke pintu utama aula pesta, meninggalkan teman-temannya yang kebingungan. Dia dengan cepat berdiri membungkuk bersama manajer restoran. Kedua tangan disilangkan di depan perut, punggung membungkuk 45 derajat dengan sangat hormat. Kirana juga dengan panik merapikan rambutnya, mencoba memaksakan senyum yang paling menggoda dan profesional. Sikap rendah hati dan penjilat mereka sangat kontras dengan kesombongan beberapa menit sebelumnya. Dari tangga, seorang pria berusia sekitar 60 tahun muncul dengan wibawa. Dia mengenakan setelan jas hitam yang sangat bagus, posturnya tidak tinggi tetapi memancarkan aura yang sangat menakutkan. Di belakangnya ada dua pengawal berjas hitam, tinggi besar, dengan wajah dingin, selalu waspada. Itulah Tuan Tirtayasa yang berkuasa. Matanya yang tajam menyapu area pintu masuk dengan sangat acuh tak acuh. Jelas dia datang ke sini bukan karena menghormati orang tak dikenal seperti Galang. Selamat datang, Direktur Utama Tirtayasa. Kehadiran Anda di pesta kecil ini adalah suatu kehormatan yang sangat besar bagi kami. Silakan masuk dan duduk di kursi kehormatan. Galang menyapa dengan suara gemetar karena gembira, melangkah maju, hendak menjabat tangan. Tuan Tirtayasa bahkan tidak melirik Galang. Dengan dingin membiarkan tangan direktur rendahan itu tergantung di udara. Tangannya menggenggam erat ponselnya, matanya menyapu sekeliling aula yang luas. Wajah Taipan properti lokal itu menunjukkan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia baru saja menerima telepon rahasia dari seorang pejabat tinggi yang memberitahukan bahwa ketua dewan direksi perusahaan induk sedang melakukan kunjungan rahasia di restoran kecil ini, di wilayah yang dia kelola. Kemunculan Tuan Tirtayasa yang tiba-tiba sama sekali bukan untuk memberikan kehormatan kepada Galang, melainkan untuk dengan panik mencari sosok yang membuatnya takut setengah mati. Suasana di aula pesta saat itu begitu pekat hingga orang bisa mendengar desahan napas para tamu di dekatnya. Galang berdiri membeku, tidak berani menggerakkan tangannya yang masih terulur di udara dalam posisi jabat tangan yang ditolak dengan memalukan. Wajahnya memerah karena malu, tetapi dia sama sekali tidak berani mengeluh. Kirana berdiri di sampingnya juga ketakutan, menggigit bibirnya. Tidak berani bernapas keras di hadapan aura membunuh dari direktur utama yang berkuasa itu. Tuan Tirtayasa melangkah melewati pasangan Galang seolah-olah mereka adalah dua patung batu. Dia melangkah cepat ke dalam aula, menyingkirkan beberapa tamu yang menghalangi jalan tanpa ampun. Dua pengawal besarnya segera bergerak maju untuk membuka jalan. Mata tajam Tuan Tirtayasa terus-menerus menyapu meja-meja VIP di area tengah, tempat karpet merah dan karangan bunga mahal dipajang. Tetapi setelah mengamati dengan saksama, kekecewaan dan kebingungan yang luar biasa mulai terlihat di dahinya. Tidak ada bayangan ketua dewan direksi yang berkuasa itu di posisi-posisi mewah ini. Tuan Tirtayasa dengan gemetar mengeluarkan sapu tangan dari saku dadanya untuk menyeka keringat dingin yang membasahi dahinya. Mungkinkah informasi rahasia itu salah? Mungkinkah ketua tertinggi itu telah pergi sebelum dia sempat datang menyambut? Tepat di saat kepanikan mulai memuncak, mata Tuan Tirtayasa tanpa sengaja melirik ke area paling gelap dan bising di restoran itu. Di sudut terpencil dekat pintu masuk dapur yang jorok. Di meja nomor 15 yang kumuh, di antara orang-orang yang menunduk makan dengan malu-malu,
Ada seorang pria mengenakan kaos hijau tentara yang kerahnya sudah pudar, dengan santai memegang gelas air mineral dan menyesapnya perlahan. Sikapnya yang tenang dan santai, setenang gunung yang kokoh, terlepas dari semua kekacauan di sekitarnya, memancarkan aura dominan yang sama sekali berbeda. Tenggorokan Tuan Tirtayasa tiba-tiba menjadi kering. Matanya terbelalak, pupilnya menyusut kuat saat dia mengenali wajah yang sangat akrab yang pernah muncul di buletin internal rahasia perusahaan. Sapu tangan itu jatuh dari tangan Tuan Tirtayasa, menyentuh lantai keramik tanpa suara. Tanpa mempedulikan sikapnya yang biasanya berwibawa, Taipan Property terkenal di provinsi itu, terhuyung-huyung berjalan dengan tergesa-gesa, hampir berlari, menuju sudut kumuh itu. Kerumunan tamu menyingkir ke kedua sisi seperti ombak yang terbelah, memberikan jalan baginya dengan tatapan penuh keheranan. Galang dan Kirana juga berlari-lari panik, membayangkan segala macam skenario buruk, tetapi tidak dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ketika hanya berjarak 3 langkah dari meja saya, Tuan Tirtayasa tiba-tiba berhenti. Dia merapikan jasnya, berdiri tegak, di hadapan ratusan pasang mata penasaran yang tertuju padanya. Tokoh yang disegani di dunia bisnis provinsi itu tiba-tiba membungkuk 90 derajat dengan sempurna ke arah saya. Seluruh tubuhnya terlihat jelas gemetar karena takut. "Ketua Banyu, Anda datang ke wilayah saya, mengapa tidak memberitahu sebelumnya? Anda harus duduk di tempat yang begitu buruk ini sama saja menampar wajah saya. Mohon maafkan saya atas sambutan yang sangat terlambat dan penuh kekurangan ini." Suara Tuan Tirtayasa terdengar jelas, membawa serta rasa hormat dan ketakutan yang luar biasa, terdengar hingga ke setiap sudut aula pesta yang luas. Keheningan yang menakutkan segera menyelimuti seluruh restoran mahkota. Musik latar yang merdu tiba-tiba dimatikan. Suara piring berisik dari dapur juga berhenti. Beberapa sumpit di tangan teman-teman lama saya jatuh ke meja kaca dan pecah. Ratusan orang serentak menahan napas, mulut mereka ternganga kaget. Mereka memandang direktur utama yang berwibawa sedang membungkuk gemetar, lalu mengalihkan pandangan mereka yang terkejut ke pria berkaus usang yang sedang dengan santai menuangkan air. Pikiran semua orang di ruangan itu seolah-olah berhenti total, di hadapan kejutan yang terlalu besar, melampaui semua batas imajinasi mereka. Keheningan yang menyesakkan berlangsung sekitar 10 detik sebelum otak Galang mulai bekerja kembali, tetapi dengan cara yang sangat menyimpang dan delusif. Dia sama sekali tidak bisa menerima kenyataan pahit yang tersaji di depan matanya. Iri hati dan harga diri yang sakit membuatnya dengan bodohnya berpegang pada teori yang paling tidak masuk akal. Dia yakin bahwa Direktur Utama Tirtayasa salah lihat atau membuat kesalahan fatal. Seorang kuli dengan pejabat tinggi, dia dengan sombong maju ke depan, menyatukan kedua tangannya. Suaranya tergesa-gesa bercampur dengan kepuasan karena salah mengira akan mendapat pujian. "Direktur Utama Tirtayasa, Anda salah orang. Orang ini hanya Banyu, teman lama saya di militer. Dia pengangguran, tidak punya ijazah, sedang jadi kuli di perantauan. Dia tidak punya uang sepeser pun, miskin sampai-sampai harus datang ke sini untuk makan gratis di pesta saya. Jangan tertipu oleh penampilannya. Dia bukan ketua atau bos besar apapun." Galang berbicara dengan lantang, terus-menerus menunjuk lurus ke wajah saya dan menghina dengan kata-kata paling kejam. Kirana di belakangnya juga mengangguk-angguk setuju, wajahnya yang penuh riasan menunjukkan penghinaan. Dia mengangkat dagunya, dengan angkuh menunggu Tuan Tirtayasa marah besar, dan menyuruh pengawalnya mengusir penipu ini dari restoran dengan kekerasan. Tetapi reaksi Tuan Tirtayasa benar-benar berlawanan dengan harapan pasangan kaya baru itu. Begitu Galang selesai berbicara, Tuan Tirtayasa segera berbalik, matanya memerah karena amarah yang luar biasa. Tanpa ragu-ragu, Direktur Utama itu mengayunkan tangan kanannya dan mendaratkan tamparan keras di wajah Galang. Suara plak yang kering bergema di seluruh ruangan yang sunyi. Tamparan itu membawa seluruh kemarahan dan ketakutan akan terseret, membuat Galang terhuyung-huyung dan jatuh, punggungnya menabrak tepi meja makan di dekatnya. "Diamkan mulut sombongmu itu. Beraninya kamu menunjuk dan menghina beliau. Grup properti Elang Emas milikku memang berjaya di provinsi ini, tapi sebenarnya hanyalah mitra subkontraktor kecil yang sepenuhnya bergantung pada modal dari grup investasi Surya. Dan orang yang duduk di hadapanmu ini adalah pendiri sekaligus ketua dewan direksi tertinggi dari Surya.
Aset yang beliau miliki cukup untuk membeli seluruh kota kecil ini 10 kali lipat. Kamu mau menyeretku ke liang lahat bersama kebodohanmu, hah? Tuan Tirtayasa meraung seperti binatang yang terpojok. Jarinya yang gemetar menunjuk lurus ke wajah Galang yang sedang merintih di lantai. Pernyataan tegas Tuan Tirtayasa seperti bom yang dijatuhkan di tengah aula pesta. Wajah semua teman lama yang pernah menyindir saya langsung pucat pasi seperti mayat. Tono dan Agung mundur beberapa langkah. Tangan dan kaki mereka gemetar tak bisa berdiri tegak. Kirana membeku di tempat seperti patung. Matanya terbelalak menatap saya, tidak percaya pada kenyataan. Cincin berlian palsu yang berkilauan di tangannya tiba-tiba terasa sangat norak dan berat, seperti belenggu tak terlihat yang mengikat lehernya. Kenyataan pahit telah merobek topeng kesombongan yang telah dia bangun selama bertahun-tahun. Tepat saat kebingungan mencapai puncaknya, pintu utama aula pesta sekali lagi terbuka. 8 pria berjas hitam dengan irpis serempak masuk, membentuk 2 barisan pelindung yang kokoh dan profesional. Berjalan di tengah formasi pengawal elit itu adalah Seruni. Istri saya muncul dengan gemilang dalam gaun malam sutra yang dirancang dengan sangat indah. Cahaya dari lampu kristal di langit-langit memantul pada kalung berlian asli yang berkilauan di leher jenjangnya yang putih. Aura kekuasaan yang mendominasi, ketajaman, dan kecantikan mewah Seruni langsung menenggelamkan penampilan norak dan murahan Kirana. Seruni melangkah dengan mantap di atas sepatu hak tinggi bermerek, berjalan lurus ke sudut meja tempat saya duduk. Dia bahkan tidak melirik Tuan Tirtayasa yang sedang membungkuk hormat, juga tidak peduli pada pasangan yang tergeletak menyedihkan di lantai. Seruni dengan mesra melingkarkan lengannya di bahu saya, menunduk dan tersenyum sangat lembut. Sayang, sudah selesai bernostalgianya? Mitra strategis dari luar negeri sedang menunggu kita di ruang rapat di pusat kota. Hotel Bintang 5 sudah menyiapkan makan malam, ayo kita pergi. Suara Seruni sangat jernih, lembut, tetapi membawa serta ketegasan yang tak terbantahkan. Kemunculannya yang gemilang adalah sentuhan akhir yang menyempurnakan potret seorang raja sejati, meruntuhkan semua harapan untuk menyangkal kenyataan dari mereka yang hadir. Guncangan psikologis yang terlalu besar dan mengerikan membuat kaki Galang lemas seperti agar-agar. Dia perlahan-lahan merosot ke lantai keramik yang dingin, wajahnya yang 15 menit lalu begitu angkuh, kini mengerut karena ketakutan dan penyesalan yang mendalam. Kirana yang berdiri di dekatnya juga hancur mentalnya. Dia menutupi wajahnya yang penuh riasan dengan kedua tangan, seluruh tubuhnya gemetar hebat seperti daun kering di tengah badai. Melihat wanita yang begitu gemilang, berkuasa, dan sempurna sedang mesra dengan saya, Kirana baru dengan pahit menyadari sebuah kebenaran yang kejam. Karena keserakahan yang dangkal, dia telah membuang langit yang luas untuk sebuah kubangan lumpur. Penyesalan ini akan menjadi hukuman seumur hidup yang tak terlihat yang akan menghantui pikirannya hingga akhir hayat. Teman-teman lama yang pernah menghina saya kini menundukkan kepala, seperti kura-kura yang menarik kepalanya ke dalam cangkang, tidak berani menatap saya. Mereka diam-diam berdoa agar saya mau memaafkan kebodohan mereka dan tidak melampiaskan amarah pada kehidupan mereka yang sudah sulit. Saya perlahan berdiri dari kursi, merapikan kerutan di kaus usang kesayangan saya. Saya menyapu pandangan ke seluruh pemandangan menyedihkan di depan mata. Tidak ada sedikit pun kemarahan di mata saya. Tidak ada kata-kata umpatan. Tidak ada tindakan balas dendam yang kejam seperti di film-film. Berdiri di tingkat yang jauh lebih tinggi dari orang-orang picik ini, saya mengerti bahwa kemarahan hanyalah pemborosan energi yang sia-sia. Membalas dendam pada seekor semut tidak membuat seekor naga menjadi lebih hebat. Bagi saya, hukuman paling kejam dan menakutkan bagi para pengkhianat adalah keheningan mutlak dan dilupakan. Tidak pernah diingat lagi. Saya dengan mantap menggenggam tangan lembut Seruni, melangkah, bersiap untuk meninggalkan tempat kotor ini. Ketika saya berjalan melewati tempat Galang berlutut, saya berhenti sejenak. Tatapan saya yang tenang menatap lurus ke kepalanya yang tertunduk. Terima kasih untuk makan malamnya. Semoga perusahaanmu terus sukses. Saya mengucapkan kalimat yang sangat ringan, tenang, tetapi mengandung bobot ribuan ton sindiran yang mendalam. Lalu segera berbalik dan pergi, tanpa menoleh ke belakang lagi. Begitu bayangan punggung kami yang angkuh menghilang di balik pintu aula pesta, kemarahan yang tertahan dari Tuan Tirtayasa akhirnya meledak. Direktur utama itu berbalik ke arah Galang, menunjuk lurus ke wajahnya. Dengarkan baik-baik.
Mulai saat ini, saya secara resmi memerintahkan penghentian semua aktivitas bisnis perusahaan bahan bangunan bututmu itu. Semua bank, mitra, dan pemasok di seluruh provinsi ini akan memutus semua kontrak denganmu besok pagi. Kamu dan wanita jalangmu itu bersiap-siaplah jadi gelandangan. Jangan pernah lagi datang memohon padaku." Tuan Tirtayasa meraung, dengan marah menendang meja terdekat hingga piring-piring pecah berantakan, lalu pergi dengan marah bersama pengawalnya. Tangisan histeris Kirana yang putus asa memecah keheningan aula. Galang berbalik melampiaskan amarahnya pada istrinya, dengan pahit menyalahkannya sebagai sumber semua bencana. Teman-teman lama juga menggelengkan kepala, satu persatu menyelinap pergi dari pesta, menghindari pasangan yang sedang tenggelam dalam kehancuran yang tragis. Drama pamer itu akhirnya menjadi kuburan yang mereka gali sendiri, mengubur semua sisa aset dan kehormatan mereka. Melangkah keluar dari restoran mahkota, udara malam kota kecil itu membawa sedikit hawa dingin yang sangat menyenangkan dan menyegarkan. Tim pengawal profesional telah membukakan pintu mobil super mewah hitam yang mesinnya sudah menyala di pinggir jalan. Saya dengan hati-hati membantu Seruni masuk ke mobil lalu duduk di kursi belakang. Mobil melaju dengan mulus, melewati cahaya lampu jalan yang pucat di pedesaan miskin. Perlahan saya memejamkan mata, menyandarkan kepala di bahu istri tercinta. Aroma parfum lembut dari rambut Seruni memberi saya perasaan damai yang mutlak. Masa lalu yang kelam akhirnya telah dikemas dengan rapi dan dibuang ke jurang tak berdasar. Kereta yang bernama masa muda yang naif telah benar-benar berakhir. Ketika saya membuka mata, di hadapan saya adalah jalan yang lapang dan cemerlang. Tempat di mana saya dan satu-satunya wanita yang saya cintai di dunia akan terus melangkah bersama membangun legenda-legenda baru. Para hadirin sekalian, menutup perjalanan penuh liku-liku tokoh Banyu, tentu di dalam hati kita masing-masing tersisa perasaan yang sangat mendalam. Mungkin melalui cerita ini, kita menyadari bahwa hidup ini tidak pasti dan hati manusia terkadang adalah hal yang paling sulit ditebak di dunia. Pengkhianatan dari orang yang paling kita percaya memang merupakan luka yang menusuk hingga ke kalbu, yang dapat dengan mudah meruntuhkan tekad sekuat apapun. Namun, cara Banyu menghadapi tragedi itu memberikan kita pelajaran hidup yang sangat berharga. Kita mengerti bahwa kemarahan yang meledak-ledak atau tindakan balas dendam yang gaduh dan merusak tidak pernah menjadi solusi yang bijaksana. Hukuman paling kejam bagi orang-orang jahat adalah keheningan mutlak. Adalah saat kita dengan gigih bangkit dari puing-puing untuk membangun kehidupan yang sangat cemerlang dan sukses. Ketika kita berdiri di tingkat yang lebih tinggi dari mereka yang picik yang pernah menginjak-injak kita, mereka akan dengan sendirinya merasa kecil dan tersiksa oleh keserakahan dangkal mereka sendiri. Lebih dari itu, cerita ini juga mengingatkan kita akan nilai dari melepaskan. Melepaskan dendam bukanlah tanda kelemahan, melainkan cara kita membebaskan jiwa kita sendiri untuk memberikan ruang penuh bagi cinta yang tulus dan lebih pantas. Semoga kita semua, tidak peduli seberapa berat kesulitan yang kita hadapi, akan selalu menjaga hati yang teguh, mengubah rasa sakit menjadi kekuatan untuk menulis masa depan yang cemerlang bagi diri kita sendiri. Terima kasih tulus kepada para hadirin yang telah meluangkan waktu berharga untuk mendengarkan cerita ini sepenuhnya. Semoga Anda semua selalu sehat dan damai.